Kayaknya kita lebih suka menikmati sampah daripada menikmati ini. Itu bisa diulangi tuh. Gini nanti Sepertinya kita lebih suka nikmati sampah loh daripada ini karya yang betul. Karena banyak kali band Medan nih terkenalnya dari cover ya. Contohnya siapa kira-kira? Payu. Udah tiga. Ini jangan di-cut. soal payu. Karena kan basisnya bodoh, jadi nggak bisa. Basis yang pertama apa yang sekarang nih? Yang sekarang. Paraning dulu loh. Ya, nggak ngulik sejauh itu. Bagi kami gitu sih. Kalian nggak grunge. Hey, kamu belum tahu apa-apa. Sama yang tadi anak-anak skena tadi. Nah, makanya orang bilang, wah anak skena kali Pak. Itu bagus loh gitu loh. Iya. Aku teringat kata Bang Yogi apa ya? Iya kan? Apa? Payu. Kita untuk nge-share aja payah. Ya. Nge-share aja loh. Sampai beberapa kali Indra Jegel nyinggung dispenser ya. Iya. Di podcast dia ada juga nyinggung. Yang tidak aku dengar adalah Pangguaran. Oh ya. Baru ingat Pangguaran. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Sorry nih ya, tapi perlu dibuka memang. Karena ceritanya katanya itu kayak dosanya abang-abangan zaman dulu. Waduh. Ada sebagian anak band yang ngomong sama dia. Dispenser tuh nggak senang loh sama kalian. Iya. Betul. Ya. Nah, betul. Ya. Kenapa? Karena Bang Yogi. Oke. Jauh kali itu kemarin nih. Aku capek kali kemarin tadi, betul. Demi kalian nih kami datang nih. Ini kayaknya Aku nggak mau, aku mau gelasnya kayak gini, serius. tukar kita nih. Iya. Ini warna hijau, itu warna merah. Apa maksudnya nih? Aku ini friend. Kemarin aku dengar ada band nih gosip-gosip. Jadi dibilang band ini kayak apa ya? Band ini selalu dipakai rokok. Dan orang-orang bilang orang-orang ini aja yang main gitu. Ya, cuma aku sebenarnya malas ngobrol sama orang. Karena mana ya? Udah pulang yuk. Kau pernah nih orang rokok gini? Pernah. Pernah aku dikaget binjai atau sih? Gaya segini tapi rokok gini. Itu langsung. Udah ya, gas ya. Iya, gas aja. Udah tahu kodenya udah jadi. Oke. Cheers dulu lah. Oh, Kalian nggak minum? Rumah dalang nih loh. Nggak minum di rumah dalang. Puasa kami belum duduk. Oke. Apa nih? Iya. Yang ini nih. Halo. Ciri-ciri host yang tidak profesional. Dispenser. Kami. Oke, thank you Bang. Ini adalah band. Thank you Dek. Ini punya siapa warna-warni? Saya anak senja. Kau LGBT? lebih ke bisek sih. Hari ini kita sedang berada di mana nih? Rumah Dalang. Si Dalang. Di Mas Dalang di Binjai. Ini ya ownernya kalau nggak salah aku ini Sujiwo Tejo ya. Ya, bisa. Bukan ini. Lebih ke ini sih sebenarnya. Mbak Imbong. Dalang. Dan aku melihat wajahnya dengan Keren kapan ya? aduh, dahsyat lah pokoknya, keren sekali. Jadi kalian ini sekarang posisinya ngapain lah datang? Apa wawancarain tujuan Spencer? Mbak Apa Wika tujuannya? nih datang? Kenapa wawancarain kami? Apa ceritanya? Alasannya apa? Kami band jarang di ini loh, diap loh. Sebenarnya kami tadi kesini
ada urusan lain. Cuma kan Mau undangan kalian di Patar Hall. iya, cuma katanya dispenser nih ada mau rilis album. Udah rilis Udah sebenarnya. rilis, bukan mau rilis, sudah rilis. Rilis kemarin ya. Udah kan, Bau Ikan ini nggak update. Oh, tapi mereka datang kemarin. Datang. Perilisannya. Oke. Pas rilis fisiknya Memang datang. betul-betul Medan kali Rilis memang. digitalnya baru semalam. Aku dari Medan datang. Gila-gila. Rilis digitalnya baru kemarin kan. Memang itu Medan. Memang orang Medan itu nggak update sama Iya. kontennya sendiri. By the way di Medan udah ada aspal keramik. Iya, kemarin aku lihat di ini sih di sosial media. Nggak masalah kan? Kenapa? Apa cerita? Apa cerita? Banyak yang jatuh katanya. Tapi katanya nggak keramik. Keramik. Enggak keramik. Tapi tuh kalau aku di posisi membela loh, karena tuh estetik loh itu. Estetik. Jadi, Secara estetika tuh ciri kalau khasnya. jatuh itu pecahnya dapat ya kepala orang. Jadi suatu ciri khas. Kalian mau aspal keramik ke Medan? Itu dia. Keren, keren. Mau jadi kota. Cukup deh. Biar kita ulang lagi nih. Udah kita bahas politik aja lah udah. Berat kali. Oke. Seperti biasa aja. Kita apa panggilan kita kayaknya kita harus buat panggilan Sobat Bawika. Biasa kali, Ada dong, Sobat Pandi. Sobat. Oke. Untuk perkenalan sama kawan-kawan, kita lagi duduk sama kawan-kawan kita dispenser. Aku buka dengan kata. Nah, ini kan katanya mau main ke Medan nih untuk yang apa namanya? Mana nih? Album yang UN kalian itu. Ya. Ujian nasional nggak? Gimana tuh? Gimana ceritanya? Kapan? BTW bukan UN ya bacanya? An. Apa? Kau loh yang bikin. Kau loh yang bikin judul albumnya loh. An. Yang bikin judulnya Akbar. Nggak sih, bebas lah. Bebas. Oh ya sebelum itu ini ada Torik. Ini ada Akbar. Dan aku ada di Biasa kali. klasik. Nah, sebenarnya di sebelahku ini ada salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini. DPR gue toko masyarakat. Jadi di sebelah kiriku ini salah satu penemu pesawat Muhammad Yusuf Habibie. Jadi bagaimana menurut Bapak setelah Enggak, dia kalau bungkuk gini. Bungkuk. bagaimana menurut Bapak setelah Agak-agak celat gitu. setelah ditinggalkan oleh seorang istri ini gimana Pak? I love you Ainun. Iparku loh itu. Inun juga sama ya? Iya. Tapi ipar. Berarti nikah sama ipar sendiri. Ampun bang. Kayak yang ini masih bisa dikat nih ya. Serikat. Sikat. Kita mikirkan apa nih duluan nih yang harus mau kita sampaikan nih. Kami masih blank nih karena udah lama juga nggak syuting, jadi agak bingung gitu ya. Oh, saya bingung lah. Iya, gas aja. Main kan Li. Tadi. Sebenarnya aku udah ini, aku tadi nanya soal UN. Orang ini ngomong tak apa-apa dah. Aku yang pening wawancara dispenser ini. Enggak betul. Udah kami peringkat dari awal. Yakin ngeliat. Ingat loh gitu loh. Oke, siapa lah yang jelasin? Bang Akbar. Piang dulu lah, Om Piang. Nah, ini serius nih. Iya, Om Piang. Iya. Silakan kepada Bapak Akbar. Memang dia yang bikin. Jadi Apa tuh sebenarnya Kondo gitu? sebenarnya bacanya An ya, An. Jadi An ini adalah album studio kelima dari Dispenser ya. Album kelima kita yang dirilis sekitar 1 bulan yang lalu ya. Iya, tanggal Oktober ya, Oktober. September. Oh, September, sorry. 2 bulan yang lalu. Fisik September. Digital baru aja semalam, 23 November. Jadi tidak bisa dicek kawan-kawan ya. ya, Udah bisa dicek di semua digital platform. Kalian tengoklah di Spotify kalian. Biar kalah view-nya si apa itu? Siapa namanya? Apa? Fish. Tapi ini bisa juga apa Un. Enggak sih, mending ngalahin Oslo aja dulu. Jangan Oslo. Jangan. Kok Oslo. jadi laga-laga Kejauhan band? Kejauhan. Maksudnya kalau bisa kamu apa kalau ngeband kepengen saingannya sama siapa? Apa kalau saingan enggak? Saingan kami adalah Michael Jackson. wih. Makin jauh rupanya. Langsung yang legend ya. Legend sekali. Langsung legend ya. Aduh. Jadi kayak mana? Apa namanya? Yang di Medan Oh, katanya mau ada acara. Kayak mana tuh ceritanya? ya. Bang? Medan tuh harusnya di bulan November ini kan. Iya. Cuman
karena kita semua masih ada kesibukan, ya kan, dan belum ada sponsor. Sponsor Sponsor orang ini rokok. Enggak sih bang. ini sebelah kiri ini masih rokok. Enggak sih, enggak, sebenarnya masih pada sibuk dengan kerjaan masing-masing. Yang kerjaannya itu adalah freelance. Jadi kan nggak tahu kan kapan siapnya kan. Freelance dan budak korporat. Iya. Jadi itulah kayaknya ya Di tanggal-tanggal berapa nih? Tapi udah mau ini habis November kan. Jadi diundur lah. Kira-kira di Akhir tahun lah mungkin ya. mungkin kalau nggak awal tahun di akhir tahun. Oke, berapa tiketnya? Tiketnya kami sih rencana tuh jual sebenarnya 40.000 lah. Murah kali. Iya. Enggak, rencananya mau dianehkan 4.500. 45.500. Iya. 43.500. Jadi balik 2.500. Iya. 500-nya untuk donasi Donasi. Palestina. Bisa. Sanggup kalian Bang. Jadi setelah sekian lama ngeband lah, ini agak serius lah dulu. Berat. Apa sih menurut satu-satu lah dulu kutanya, apa sih menurut kalian pencapaian bermusik itu apa sih, seharusnya kita bermusik tuh gimana gitu, Bang Usup lah, melihat kita scene kita di Medan sekarang ini yang menurut aku pribadi kayak kita tuh sebenarnya saling tahu sebenarnya, tapi saling membicarakan di belakang gitu. Terus apakah Sulit ya. apakah ekosistem yang seperti itu baik gitu untuk apa ya? Untuk scene, untuk menaikkan scene itu tadi gitu. Gimana? Kita butuh gosip loh. Kita butuh gosip loh. Medan ini kalau menurut aku kurang kayak kata Bang apa? Payo. Bang Yogi. Betul lagi Pak. Apa? Sebenarnya mau datang deh tadi. Dia kirim salam sama kawan-kawan dispenser. Oh, Iya kan. Dia nitip juga tadi duit 5 juta. Belum. Jelasin dulu ya. Betul. Emang kita perlu gosip sebenarnya. Jadi apa kurang di up media karena kita tuh nggak ada gosipnya. Gimiknya nggak ada. Nanti jadi band gimmick nanti ya. Iya band. Pandang Nah itu dia pertanyaannya. Anak band perlu gimmick apa enggak? Gimmick. Perlu. Perlu. Menurut kalian perlu? Perlu gimmick. Dan sejauh ini kuliah dispenser tuh banyak gimmick. Banyak kali gimmick. Sumpah. Banyak emang. Orang ini aku hampir ketipu kemarin buat flyer sama band apa gitu. Main satu panggung. Emang kampret. Coachella ya? Aku Enggak, itu kan Lollapalooza. April Mop. Lollapalooza. April mau aku udah scroll kan cep. Udah mau pergi aku nih. Aku balik lagi. Ini kok apa ini? Coba main sama siapa lagi? Enggak dari mana jalannya? Karena aku kan gini, pendapat aku kan April Mop. Pada saat itu kan April Mop, bercanda. Nah, kawan-kawan banyak bikin Bandnya bubar. Bubar lah, yang buruk-buruk kan bercandanya. Kalau kami malah bercandanya, gue kami main di sini. Berarti menurut kalian Doa misalnya kan diaminkan malaikat kan jadi. berarti menurut kalian band-band yang gimmicknya band bubar itu norak? Nggak bilang norak juga, tapi udah semua menggunakan itu udah umum. Udah biasa ya? Udah biasa. Biasa. rupanya band Medan yang gimmick pengen bubar, rupanya bikin album. Ada kemarin NX ya, Northern Prewell buat single bubar. Tapi kalian nggak bubar, sayang kali. Kawan kita Pokoknya ada mau juga buat gitu, katanya supaya rame. supaya rame ya. Tapi emang betul Akhirnya betul. rame emang. Rame. Itulah kayak betul dibilang Pak Ucup tadi kan. Gosip itu kayaknya kita harus gosip. yang aneh-aneh dulu baru rame gitu. Kayaknya kita lebih suka menikmati sampah daripada menikmati ini. Itu bisa diulangi tuh. Ini nanti Sepertinya kita lebih suka nikmati sampah loh daripada ini karya yang betul. Tapi emang kalau kita Medan gosipnya lebih naik tuh yang kayak gitu, yang negatif-negatif gitu kan. Tapi kalian disebut band Medan atau band? Nah, aku itu juga mau kutanyakan. Kalian Kalian ini apa nih? Nah, Kalian ini yang aku pernah menjawab ini sama Bang Santus. sebelum jawab, aku juga nggak suara sama dispenser. Panggung-panggung di Medan dibanting. Nggak suruh main lah. Kayak mana? Buat main lagi.
Gitarisnya Bang Usep lah, Bang Usep menjawab. Gitarisnya udah jadi guru. Di tebing. Oh, iyalah, anak etnomusikologi. Udah nggak pakai slot lagi. Oh enggak ya? Bukan etno, bukan Udah etno. nggak pakai slot lagi. FBS. FBS ya. Nih, itu tadi pertanyaannya. Kalian lebih senang disebut band dari Medan atau band dari Binjai gitu? Kalau aku nyebutnya kami band dari bumi. Itu pernah jawab. Akbar. Band dari bumi. Dari bumi. Kalau aku sih pribadi karena kota asal kita Binjai ya band Binjai gitu. Karena kita pun pada saat kemarin ke Jakarta bilangnya band Binjai. Iya, pas main di Iya. Jakarta, Bandung. Salam dari Benjai Horas. Berarti kalian kalau main keluar, kalian bilang kalian band Binjai ya? Oh ya harus dong, bangga dong dengan Soalnya gini, kota kita Nah sendiri. ini, kemarin aku ada dengar band yang udah main di Jakarta, lumayan inilah, maksudnya lumayan dikenal di Jakarta. Terus dia nggak mau ngaku Ngakui. kalau dia berasal dari Medan, karena menurut cerita-ceritanya di sana kalau band Medan tuh, kalau kita ngaku band Medan ya kayak agak susah gitu. Makanya orang tuh ngeklaim kayak kami band Jakarta gitu. Kayak mana menurut kalian gitu? Tapi sebelum itu aku mau naik dulu sama Goli. Contohnya siapa tuh? Beda. Kan kita kan perlu contoh yang real nih. Udah tahu lu siapa bandnya. Tahu di semua. Ya karena aku mau dengar dari si Ali. Yang bawa efek abang. Itu kan dia memang perjanjian sama labelnya. Nama label. Beda. Nah itu kayak mana? Maksudnya kan secara apa ya? Secara marketing itu kan menurut aku worth it emang, karena Medan itu nggak tahu lah ya, itu emang dikonotasi dibicarain negatif scene Medan di sana gitu, sampai orang tuh nggak mau ngakuin bahwa orang tuh band dari sini gitu. Itu kayak mana? Sebenarnya kalau aku sih pernah jawab itu kan, sebenarnya itu kayak itu sorry nih ya, tapi perlu dibuka memang. Karena ceritanya katanya itu kayak dosanya abang-abangan zaman dulu. Oke. Abang-abangan zaman dulu tuh dia besar naik ke sana, habis itu susah diatur. Ya. Oke. Jadi Terus ini terbawa kayak sampai kutukan sekarang. ceritanya. iya, Iya, jadi kayak itu kan ya. di Samaratain nih kalau dari Medan susah nih ngapain sama attitude-nya sama sama juga. segala gitu loh. macemnya gitu lah. Kalau cerita ini aku ngobrol sama Bang Yudi Mameru, ngobrolnya gitu. Dia membahasnya gitu. Oh, jadi kayak dosa abang-abangan zaman dulu. Berapaan sebenarnya kayak abang-abangan kayak yang sekarang malah ya udah jalan kayak jin tuh. Jin ya. Ada dari Medan. Iya. Kayaknya orang tuh juga Berhasil. jauh dari bacot-bacot sih, maksudnya. Iya, emang. Ya udah gerak aja gitu. Iya. Yang paling penting kan karya itu kan. Iya. Lagu. Tapi emang musik jenius yang sekarang. Genius ya. Jenis. Nah, ini dia. Kalau lebih suka musik rumit apa musik simpel? Aku pribadi, aku rumit. Rumit. Tapi nggak bisa aku bilang aku tergantung suasana gitu. Aku nggak bisa juga bilang aku suka Suasana metal apa nih? atau- Genre? Nggak, Genre aku maksudnya? bisa aja tiba-tiba berubah gitu. Kayaknya semua orang gitu juga sih. Iya. Kayak tiba-tiba aku pengen dengar pop aja gitu. Terakhir dengan Nggak tahu ya, Bukulu ya kan. iya, nggak tahu ya kawan-kawan lain ngerasa gitu. Tapi aku rasa aku nggak ada klaim genre untuk diri aku sendiri gitu. Kayak ya udah. Berarti semua genre didengar ya? Iya. Itulah memang harusnya penikmat musik. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal genre. Dispenser klaim genrenya itu alternative rock. Oke. Yang pada awalnya aku tahu Dispenser ini band grung. Grung. Gimana itu? Gimana kalian jelasin soal genre ini? Pondasi tetap. Pondasi. Pondasi tetap. Tiangnya ibarat tiang Tiangnya tetap si Grans lah. agama Tapi ada beberapa lagu yang ku dengar Iya. itu kayak ada Japanese-nya gitu. Ya, Iya. ada sih, ada. Mungkin terbawa mungkin ya. dari Karena kan salah satu dari kita ada yang dulu menjelma menjadi Yang aku deh kan. Aku ibu sejati ya. Aku pernah dengar sama Amali ini Japanese rock kali kayak ANC atau apa. iya benar. aku ibu sejati. Cuman bahasa nggak, kalau Jepang kan bahasa kan bulang. Ya, iya. bunga. Karena kan basisnya bodoh, jadi nggak bisa. Basis yang pertama apa yang sekarang nih? Yang sekarang. Parahan yang dulu. Bener aja, kan nonton dia. Iya. Nggak mau dia ngikutin gue. Udah kayaknya udah menghapus semua tentang Asik. Semua tentang kita. Dia Peter Pan. nggak hidup di masa lalu lagi.
Nah, kayak mana tadi penjelasan soal genre gitu? Ya itu tadi. Maksudnya aku tahu band itu pasti punya klaim untuk genrenya sendiri gitu. Tapi kan semua pendengar kan bisa menilai gitu. Maksudnya aku bilang Dispenser ini bukan grunge gitu. Karena dengan alasan ini. Nah, apakah klaim aku yang kayak gitu bisa merubah genre Dispenser gitu? Itu kayak mana? Jadi sebenarnya gini. Kan orang-orang yang tahu grunge itu Nirvana. Ya. Nah, belum tahu, mungkin banyak yang belum mendengarkan band-band lain gitu kan. Nggak ngulik sejauh itu soal grunge. Iya, nggak ngulik sejauh itu. Bagi kami itu, Bagi kami gitu sih. Kalian nggak grunge. Hey, kamu belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa ya. Jadi jawabannya kayak gitu sih. Sama ini aja sih, kalau misalnya pandangan orang mau ngeklaim kami pun kami terima. Tapi tetap Kalau kalian lah kan, banyak yang mendengar musik-musik kalian, terus melihat genre kalian itu, seneng nggak kami ini sebagai pendengar kalian ngebahas genre kalian sendiri? seneng lah. Seneng. Malah kami ya kayak tadi yang kami bilang, ya biarin aja tanggapan orang tuh mau kami genre apa aja, ya udah gitu. Nah, kenapa ditaruh di bio-nya Instagram Alternatif Rock? Ya. Ada supaya aman aja. Iya. Karena mungkin genre itulah yang universal. Iya. Aku udah tahu itu jawaban terakhir. Maksudnya ya serius. Alternatif itu paling aman untuk kan. Terus nggak bisa juga kita, kalau sekarang sih lebih sering kami setiap apapun ditanya post grunge sama post grunge. Iya, post grunge. Grunge yang nggak dari Seattle. Iya. Oke, Nggak dari kota contohnya. Seattle. Banyak sekarang. Silverchair, post grunge. Silverchair. Jadi album yang kali ini banyak terinspirasi dari diorama loh, Silverchair. Album Diorama sama yang modern ya. Iya. Nah, untuk proses kreativitasnya kan, kalian kan bertiga nih. Iya. Untuk membuat satu lagu pasti banyak yang gontok-gontokan nih. Ah, ini aku nggak suka nih. Ah, ini melodimu terlalu gini nih. Nah, itu bagaimana kalian menyatukan akhirnya bisa satu frekuensi untuk menghasilkan satu lagu yang betul-betul klop gitu? Pendewasaan diri satu. Sama Ego kan bang. Jadi setiap masukan diterima, dicoba lagi, di jamming lagi. Oh iya ternyata lebih enak. Oh yaudah gas gitu. Dan yang paling ngalah siapa nih di antara kalian bertiga? Semua. ya ada porsi egonya porsi masing-masing. egonya lah, Nah, tetap. Sama kayak misalnya aku main blues, aku nggak mau melodi, Ya. ritme aja. Karena kalau jamming melodi panjang kan. Udahlah. Jamming blues udahlah. Lakuin aja main aja. Kesuran gitu enggak. Nah, di luar dari udah 5 album lah gitu kan. Orang banyak bilang gini, kita buka-bukaan aja ya. Ya, bukan aja. Dispenser tuh bandnya apa namanya? Kayak menang banyak aja gitu, tapi nggak mikirin kualitas gitu. Kayak mana kawan-kawan Dispenser menjawab? Menanggapinya. Oh, menanggapinya ya. Semuanya karena duit. Nah, kalau aku ya kami beruntung punya orang yang bisa mixing mastering sendiri Nah, itu dia. dan bisa juga record sendiri. Dan kayak video klip, kenapa kami bisa buat animasi? Ya karena ada animator di dalam kami. Simple kan? Simple. Berarti Memperdayakan apa yang ada kan? karena yang paling cepat ngerjain ini kita sendiri. Gitu. Iya. Terus ya kalau ke kawan-kawan, ya kalau kita punya uang by project dan profesional baru pasti cepat kan. Gitu juga. Jadi kan. persoalannya karena finansial lah. berarti. Iya, simpel itu aja. Finansial aja. Sama mungkin awalnya kan Dispenser ini kan dibentuk, kita awalnya senang-senang aja ya. Senang-senang. Ya, itu udah satu visi misi Iya. juga. Berarti kalian buat ini gini-gini ya? Senang. Apa yang kalah? Bukan, maksudnya senang-senang itu kan bukan untuk mencari uang awalnya kan, tapi Gini-gini, Bang Oji. kalau ya dapat uangnya itu ya bonus gitu kan. Gitu loh. Karena ibaratnya keluarga dulu Sempat juga, masa nggak denger sih kami digosipin jadi band perusak harga? Siapa tuh? Nah, dari 5 album yang udah kalian hasilkan, kira-kira yang masterpiece-nya itu di album keberapa nih? Yang mungkin bisa yang kami jual nih untuk Kalau aku pribadi album yang sekarang itu sangat dewasa. Nggak seperti di Spia yang adanya lah. Oh ya, dulu kami banyak. dari persiapan apanya kali ya? Secara jati diri Dispenser lah, kalian ini nih lagu yang Lagu apa album Jelas. nih? Yang paling Ayo. lagu yang mendeskripsikan ini tuh Dispenser gitu. Satu lagu.
tiga ya. Oh iya. Oke, satu-satu. Langsung jawab semua nih. Berbarengan. Mana tahu beda-beda ya kan? Gimana? Aku yakin pasti beda sih. Kalau aku yakin pasti beda. Oke, Pak Ucup lu. Apa kira-kira ini lagu nih memang betul-betul dispenser gitu? Dispenser ya? Dari sekian album itu lah, 5 album kan. Iya 5 album. Kayak musik Glenn kan lari ke sini genre tiba-tiba lain lagi berubah gitu. Tiba-tiba ada lagu sirup udah ngereda enggak ngerti ya bener dispenser. Sirup single. Nengok sirup buat lagu sirup. Nengok Hari Raya THR. nengok selop buat lagu selop. Kayak Aldi Taher dong. Tapi kan Tapi kami ada karyanya. Ada Tahir tidak ada. Ada memang. Munaro. Nah, itu kayak mana tuh? Lagu. Tadi lagu. Belum bisa ngejawab. Karena menurutku kalau aku ya udah display semua itulah. Karena nanti mungkin album kan apa lagi yang bikin. Bisa jadi kami pop. Jadi kami tiba-tiba kami bahas Orang ini elektronik, kayak bunglon kan? tiba-tiba EDM, Apa aja tiba-tiba masuk. kayak Kiss. Terus Kiss tiba-tiba bisa disco. Iya. Tahu kan band Kiss? Jadi dalam bermusik itu nggak masalah gitu. Tiba-tiba kita ganti genre gitu. Ya nggak masalah. Pantera aja tiba-tiba ganti jadi metal dari Iya. dari apa yang segala macam. Bim TH Ke reggae. ke reggae, Muse jadi sebetulnya elektronik. Pendewasaan dalam bermusik. bisa kita simpulkan genre itu kayak bukan jadi penting lagi bahan dibahas, perdebatan ya. Tapi kami punya pondasi. Iya. Ya, pondasinya ada tapi fondasi tadi grunge tadi. Groove. Iya, Grung tadi ya? grunge tadi dia fondasinya. Jadi apa walaupun entah apa kami buat tetap ada masuknya ke grunge. Gitu tadi. Nah, aku mau masuk ke pribadi lah dulu. Aduh. Kayak Pak Ucup lah kan. Selama ini kan bisa kita bilang di Medan untuk visual Pak Ucup salah satu orang yang pemainnya lah kita bilang. Nggak keahlian Terus lah. aku nggak banyak juga bang ya orang di bidang itu ya. Aduh, kami lagi kekurangan. Tolong kalian berubah jadi VJ semua. Kayak mana tips and trick lah untuk kawan-kawan sharing gimana cara kemarin juga abang ini kan buat visual untuk apa neck deep. Oh enggak, neck deep enggak. Neck deep enggak. Neck deep memang bawa sendiri. Cuman pas neck deep main, ya kami yang siapin untuk Visual Norblastnya. Jadi apa? Norblast. brand momennya, apanya konsepnya, stilnya, ininya, bentuknya. Yang harimau tuh tau kan, yang jalan. apa Nah. segala Di macam. pos masuk kan. Nah, ya. Karena kan sekarang band udah banyak yang buat Pakai bawa visual sendiri. Visual sendiri. Oh, gitu ya? Kalau tahun berapa tuh masih banyak abang buatin gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Aku masih kadang-kadang menyesuaikan dengan tema yang mereka bawa ini. Iya, nah jadi kita nengok lah band-band yang ini di luar negeri atau di luar sini atau di luar Medan itu udah mulai situ. Maksudnya pada saat mereka manggung, LED kan ada di belakang. Kalau dulu kan kita zaman masih backdrop. Backdrop ya benar. Udah pakai LED semua. Bagaimana caranya LED itu untuk memperkaya performance-nya Si band. Kita Medan ketinggalan nggak sih untuk itu? Ketinggalan. Diakui. Iya. Karena masih banyak Karena yang LED bodo amat kayaknya dan dari tahun 2019 baru mulai. 2019 baru mulai. udah pakai kami tuh. Itu udah. masih banyak ya udahlah pakai aja font kami gitu aja. Pakai font kami aja udah kalido apa ini segala macam jedak jeduk gitu loh. Udah itu segala macam. penting nggak itu edukasi desain itu ke anak-anak band sendiri? Ini sedang dalam proses aku edukasi kawan-kawan pada saat main udah mulai mikirin apa LED-nya mau diapain gitu loh. Apakah logo aja, apakah dia cuma cuek ataupun dia mau jadi kan sebenarnya kan visual itu kan untuk menjelaskan
sama sama audiensnya. Oh ini loh, ini. Jadi Ya, ibaratnya pastilah. jadi Memanjakan mata penonton ya. Bukan hanya sekedar nempel gambar aja ya. enggak. Padahal kan di dalam suatu lagu itu ada pesannya juga. Iya benar disampaikan ya. Karena kami tahu muka kami tidak terlalu menarik. Ya itu juga membantu. kami tidak menarik loh tampilan kami loh. Kami jual visual gitu. Agak sedih ya. Iya, kayak kemarin. Oh, ini Spencer main. Oh, satu lagi. Kami tidak menarik, tapi kami udah laku. Dia berkeluarga, cerita keluarga. Oh, harus dong. Nah, terus Keluarga Bang- yang utama. Bang Harus Usuk, tuh. yang salutnya aku dia nggak pernah minta untuk kawan-kawan band lokal yang minta buat visual. Minta apa nih? Minta buatkan ini visual map gitu. Aku sempat cerita juga kan. Oh, kayak Aku ada lah gitu maksudnya. Aku kalau untuk kawan-kawan, Bang bantulah buat ini, ya udah nggak dikomersilkan gitu. Oh, maksudnya nggak dibajeting, dipakemin Selagi sekian. nggak ada sponsornya. Selagi nggak ada sponsornya. Masuk udah idealis ya. Iya, selagi nggak ada ininya apa segala macam dan waktu aku sempat ini semua segala macam, ayo gitu loh. Jadi aku buatin contoh kayak kemarin di PRSU kemarin ada The Lips ya, The Lips baru kawan-kawan dari Loksmawi ada bagian barat. Habis itu siapa itu lagi tuh? Analogi. Kemarin udah aku mainin visual klien aku lagi sempat gitu loh. Jadi baratnya udah mulai maksudnya ngedukasi kayak, hey kami Medan juga bisa main loh visual. Selama ini kan itu. Jadi sebenarnya band ini anak-anak band lah khususnya Kota Medan, Binjai sekitar Sumatera Utara lah kan. Bukan hanya untuk membuat lagu aja untuk brand mereka itu biar terkenal. Iya. Pastinya dengan kaos Nah itu dia tadi kita banyak anak band cuma tahu ngeband ya udah ngeband aja. berkarya aja gitu. Padahal Dari situ kan. band itu kayak kompleks sekali sih Iya. dari manapun bisa menjual gitu kan. Sama kayak mungkin nggak tahu juga ya, mungkin visi misi si band tadi Lebih ke ini sih manajemen bandnya. Kayak Konsepnya gitu. ada juga beberapa yang ngapain album single aja yang gitu-gitu kan, maksudnya biar banyak keluaran single dulu single terus gitu kan. Kalau di SP kayaknya memang lebih ke album, single paling 2 atau 3 dikeluarin udah album. Strategi masing-masing tuh. Strategi masing-masing sebenarnya tuh. Contohnya kayak band Morfem kan, banyak sekarang nih kan. Iya. Morfem. Lah, anak-anak sekarang nggak ada yang dengar Morfem, tapi dia udah pakai kaos baju Morfem. Iya. Mungkin dia cuma denger 1 atau 2 ya. Dan mungkin Secara juga malam- dia ini suka sama desain kaosnya, artwork. Kalau itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Kalian bukan orang-orang yang ini ya kayak kau tahu nggak apa yang kau pakai itu band apa? Sebutkan 5 Sebuah lagu. Album pertama Morfem apa? Maksudnya silakan kalian pakai. Kami pakai poser. Aku sering pakai baju poser. Aku pakai poser. Aku Sejati. poser. Karena semua diawali dari poser dulu, Iya. baru dia Setuju. Sama kan kata sekarang kan yang lagi FOMO itu. Ya kalau nggak karena FOMO, mana tahu. nggak terkenal lah band ya kan. Nggak dibicarain. Iya, makanya bahas kami. Nah, kita bahas ke ini aja. Album yang terakhir ini kan Un itu ya. An. An. Gimana sih bacanya? Subati. Andi. UN. An. Nah, Kun payakun. itu apa menjelaskan soal apa sih maksudnya? Tema besarnya lah. Tema besarnya. Awalnya itu Bang Akbar nyetus aja. Udah Un aja. Kan banyak kali tuh ada beberapa lagu judul lagu yang pakai Unnatural Moment. Nggak artinya apa sebenarnya? An. Nah, setelah kami cari, An itu bisa disebut dengan singkatan United Nation. Persatuan bangsa-bangsa, Bisa juga universal. bisa juga. Universal. Nah, Dan kalau dalam bahasa Inggris ya terjadilah. Binjai gitu yang kalian bikin gitu kan jarang nih. Hah? Nama contohnya kayak Binjai apa sih yang terkenal? Oh, kayak mungkin rambutan gitu ya mungkin. Kenapa harus bangsa-bangsa gitu kan terlalu lebar menurut kami. Ya, Mungkin itu juga lah ya, makanya kita Ya suka-suka kami lah.
Nggak, kalau mau dibilang kami suka damai tapi Apakah kayak kalian gini ya ngerasa kan. kalian tuh ngerasa Inggrisan atau gimana itu? Ya, karena kami memang Inggris kali. Sebenarnya menentukan nama sebuah album itu susah. sebenarnya. Makanya kami Kayak asal apa ya? cetus-cetus saya kan. Orang ini British kali ini. Makanya Gila kali. Sebelah aku ini British kali, coba British. Percayalah di satu album cuma 2 lagu bahasa Indonesia ya. Itu pun yang bikin orang. sebenarnya kok labnya Usop mixing. Apa? Apa? Lip sync. Mixing lah. Ngeri kali, Bang. Ngeri kali. Lagi main nge-mixing Bang Usop. Sebenarnya kayak The Sigit aja lagunya bahasa Inggris semua. Iya. The Sigit. Jadi tergantung nyaman ya. Mungkin karena semang lebih Iya, nyaman betul. lagu bahasa Inggris. Satu sisi lebih enak nyanyiinnya nyaman apa Itu ya? dia, banyak yang bilang kayak aku lebih mudah buat lirik bahasa Inggris. Ya, gitu. Ada sebagian yang sebaliknya malah kan. Nah, kenapa? Apa emang basicnya ada emang kalian paham bahasa Inggris? Bang Usop yang paham bahasa Inggris. Iya, aku suka baca. Aku suka koleksi buku yang bahasa Inggris, baca-baca. Jadi baca-baca buku filsafatnya yang bahasa Inggris. Baru ini nih. Betulan loh ini, serius loh ini. Ini ngobrol serius ya? Iya, aku baca. Tadi kan Ucup bilang kan seneng Jepang kan? Di Jepangan kan. Mungkin nggak karya kalian dengan berbahasa Jepang? Nah itu sih, aku Belum pernah sih. Belum pernah buat lagu Boleh. bahasa Jepang. tapi tanggung jawabnya berat karena karena aku nggak Belum fasih ya? fasih gitu loh. Kalau dulu enggak juga. Berarti bahasa Inggris pasti. Mungkin bisa terjadi kolaborasi mungkin ya. Kalau ada penyanyi Ya, yang nah itu juga kan yang bisa berkolaborasi bisa lah. Bispe itu sebenarnya nggak menutup untuk kayak orang mau collab, ayo collab ya, ayo gitu juga. Aku setuju tuh. Karena kolaborasi itu rasaku zamannya sekarang ya udah. Iya, Kayak ya kolaborasi itu worth it maksudku. bener. Untuk- Nggak untuk- usah jauh lah. Contohnya sekarang Instagram. Kalau kita ngepostnya kolaborasi lebih banyak pasti kan Iya. viewersnya. Itu juga sih kenapa kita nggak nutup kolaborasi. Ya kayak di album An ini ada beberapa yang kolaborasi. Ada satu yang kolaborasinya dia yang nulis lirik. Ya. Ada yang kolaborasi ada satu menyanyi- lagi, iya dia sambil nyanyi, nyanyi, sambil nyanyi gitu juga. Yang nulis lirik itu siapa? Ada namanya Ebi dari Rumah Si Dalang ini juga. dari rumah dalang. Rumah Dalang ini kan Dan nulis puisi ya. nulis puisi kami jadiin Jadi lagu. jadi lagu. Berarti dispenser udah banyak collab lah ya sama ini. Alhamdulillah banyak. Banyak. Di beberapa album yang lalu juga ada banyak collab. Sama siapa aja tuh? Sama Afif Nabawi. Afif Nabawi. Aga Depresi Aga Demon. Depresi Demon. Ada juga. Baru Halo, kami ya. halo, baru kami sempat di album ketiga kami cover lagunya Syabatian. Ya. Kemudian Cover lagu bisa petian ya? Iya. Masuk ke album. Masuk ke album. Masuk ke album kedua Little Smile. Cerita Smile. Little Smile ada. Smile. Nah, itu proses deal-dealannya gimana tuh? Itu kan karya filsafatnya. Iya, kayak filsafatin. Akhirnya bisa deal tuh masuk ke Kayak mana? Ya awalnya memang izin sih. karena kan ini kan berbicara bisnis akhirnya kan. Iya, benar, Album kan udah dijadikan Benar. Kalau naik jadi apa rupanya banyak suka segala macam udah royaltinya bagi. Bagi Kalau dia tahu, diam-diam aja lah ya kan. enggak. Kalau udah naik tetap izin. tetap izin. Tetap Ada kok izin semua. Izin ya Bang Santos ya. Izin baik. Gua lah datang langsung. Bang, kami mau bawa lagu ini pening berang. pengen juga ngobrol sama Bang Santos nih. Mas. Iya. Wajib lah Wajib Bang Bang Santos. Santos tuh wajib. Bang Santos. Aduh. Aku nih weh. Sama tari, sama nari, orang penari. Penari juga Oh, pernah. Namanya tari, penari. Berkolaborasi. Namanya tari. Iya, tapi dia Nggak, nari. tunggu. Namanya tari. Iya. Penari. Tapi dia penari. Oke. Nah, apa yang kalian sampaikan? Sedangkan Nah. dia kan koreo tuh, tari. Ya udah, jadi kita buat Instrumental. Instrumental Ya, untuk iya. ngiringin tarinya dia. Tari dia. Gitu. Di YouTube dia tuh, Pak. Iya, ada tuh. Tarian dia, sampah-sampah gitu isinya. Itu dimasukkan ke dalam album. Enggak, itu single. Single ya. Oke. Nah, selama kalian ngeband dari 2012 lah aku bilang. Oh, tunggu dulu. Sebelum itu kan formasinya kan belum ada kayak Bang Torik, Ya. Bang Akbar sama Bang Usut duluan kan. Dari yang emang dari awal. Iya. Terus ganti berapa kali nih ganti? Kalau Formasinya personil
ada 5 kali. 5 kali. mungkin ya. Formasi pertama sama Mandra, ya kan, bassnya cewek bertiga. Formasi keduanya sama masuk gitaris satu lagi, Pengot. Iya. Udah. Formasi ketiganya sedep kali, enak bahasanya ini. Ya kan, Pengot. Formasi selanjutnya sama Mandra diganti sama Asyong, ya kan. Formasi keempatnya Gitarisnya Bang Akbar, band satu lagi Escape. Oh, tahu. ya. Nah, baru formasi keempatnya aku main bass. Suka Bang. Suka Bang. Tapi kayaknya dia nggak cocok sih main bass. Iya. Makanya Iya, main drum. Sama siapa tuh? Sama inilah Rashid. Suka Bang. Dengan histori Ambil aja semua. dengan histori kalian yang bergonta-ganti, berarti ego kalian ini masih tinggi nih sebenarnya. Sebenarnya Gimana itu? nggak ada Nggak, yang nggak, ini, cuman gara-gara ini. karena nggak ada berantemnya, nggak ada ininya. Kenapa akhirnya bisa Oh iya benar. Ada, betul. Memang karena memang keluar masuk Jadi sebenarnya pertanyaannya, bergonta-ganti. kapan kalian bubar itu? Karena kan historinya gonta-ganti, ini pertanyaannya kapan kalian bubar itu? karena kami nggak pernah bikin gimmick bubar. tunggu NX bubar baru kami bubar. Enggak juga. Enggak juga. Nah, itu tadi udah bubar ya. Nah, aku pengen nanya tadi maksudnya kan udah lama inilah gonta-ganti pemain. Ada nggak sih kayak pengalaman teraneh kalian gitu waktu selama manggung di Dispenser? Teraneh. Pengalaman yang paling kalian lupain gitu, kayak tak kalian dilempar tai gitu. Apresiasi negatif. Apapun yang paling berkesan. Oh, berkesan berarti ya? Berkesan Negatif positif atau ataupun positif? negatif. Oh, positif atau negatif? Ini anjing acara nih. Kalau aku sih tetap sampai sekarang main di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Oh iya, betul. Setuju ya? Setuju. Aku di situ. Kenapa tuh? Jadi Pak Akbar setuju? Setuju. ya? Karena yang penontonnya itu wangi wangi dan berhijab semua. dan Perempuan semua. Jadi kami disandingin sama Wai by Niwai dan Anjas. Abang Anjas. Anjas. Oke, aku udah tahu tuh. udah terbayang aku sih. Nah, dia kan kontak person kan ke aku nih. Ya kan? Aku jawab ya kan. Tuh. Kak, nggak salah ngontak band. Kami sampai nanya gitu loh. Karena aku udah tahu line up pertama nih. Kalian udah tahu ya, masanya ini ya harum-harum ya. Iya kan? Iya. Udah gitu kan Ukti loh. Band-band ganteng, line up-nya band-band ganteng Iya. kan. Fakultas Kesehatan juga cewek semua kan, rata-rata kan. Cowok bisa kita hitung nih. Nah, terus kenapa berkesan gitu maksudnya? Ya itu tadi, maksudnya Penontonnya berbeda. berbeda dengan yang Dan, seperti biasa. Yang paling salah tuh tetap sama mereka, tetap nonton, Respect. antusiasnya respect tetap. Oh gitu ya? Iya. Dan mereka bawa galon. Galon. Oh iya. Bawa galon di panggung. Enggak, aku pikir tadi maksudnya karena kayak gitu ya udah pas kalian main sepi. Enggak, malah enggak. Malah enggak. Dan maksudnya nggak terbiasa canggung. Profesional ya. Tetap main. Masalahnya yang bingung kalian sendiri loh. Iya. Kami kalau dipanggil di acara. Iya. Itu makanya sampai Kami terucap di atas panggung tuh, wih ini nonton betul nih, betul Tapi nih. bukannya sebenarnya Ada untuk pembicaraan marketing itu gitu. bagus. bagus. Maksud aku ini kan selama Iya. ini kan apa engagement kita sama kawan-kawan di sini aja paling Ya, yang benar, tahu. Kali ini kan keluar atau kayak Dispenser main di acara wedding, Keluar siapa gitu, zonal ini ya. yang secara pendengarnya orang-orang kantoran gitu. Rasaku itu untuk meluaskan ini juga sih kan. Iya. Nah, cuman kan itu hal yang pertama yang begitu anehnya gitu. Makanya sampai ingat ya. Iya. Tahun Dan berapa? tiga setuju ya. Setuju. Tahun 2019. 19 ya benar, 2019. 19 ya. Iya. Maksudnya, ini depan. Yang Ukti di depan yang semua. nyanyi ada. Hah? Yang nyanyi yang tahu liriknya. Ada cuman ya lagu yang alergi itu aja. Apa yang salah kan paling gampang kan. Itu aku juga tahu. Nah itu aja. Kan, rupanya waktu ditanya juga mereka tuh lihat yang waktu sebelum itu ada di Fakultas Oh, MIPA. pasti tuh kayak gitu. Pasti ada orang yang Iya, rekomendasi. Iya benar. Rekomendasi, ya. Lihat yang pamungkas pertama kali ke Medan lah di FMIPA USU itu kan. Nah kami openernya sama NX sama ini. Nah itu tuh Kawan-kawan lah. maksudku mau bahas. Kita kan sekarang buat acara tuh kayak metal Medan, anak-anak metal yang main. Reggae, orang-orang Reggae, Vario, ya udah reggae aja yang main. Kita
bisa nggak gitu kalau buat acara tuh di semua genre gitu. Apakah itu worth it atau kita lebih worth it untuk tetap di scene masing-masing? Kayak mana tuh? Kalau aku malah berpikirnya lebih worth it yang semua genre. Semua genre main di satu event. Iya. Kenapa? Karena ya itu tadi, balik yang tadi kan, kita semakin luas nih yang dengerin kita. Oke. Belum tentu yang dengerin Fayu tuh tahu kita. Belum tentu yang dengerin si Dengerin kita tahu Hexa Fayu. tuh tahu kita juga, tahu Dispenser kan gitu. Secara nggak langsung kita jumpa pendengar baru. Iya, pendengar benar. baru. Ucup, Acam. Lebih bagus mainnya udahlah main di scene masing-masing lah gitu. Gak usah digabung-gabungin juga. Kayak karena kan banyak beberapa acara yang buat gitu rata-rata gagal gitu kan. Karena ya udah Penontonnya itu aja gitu ya. Waktu main punk ya udah anak-anak punknya aja gitu ya udah. Yang anak-anak reggae mundur gitu. Ganti-gantian ya. Kalau aku menurut aku sih ya sekali-sekali boleh lah gitu sih. Sekali-sekali. Maksudnya Scene masing-masing. Tetap jadi kayak acara sama kayak dulu kayak ngomong abang-abang dulu sudah. Apa di Pitu ada Grand Night, di Pitu ada Popang Night. Iyalah. Iya, benar, benar. Pop apa ada Easy Night, Metal ada acara Pop Night. Jadi mereka tuh per hari itu acaranya untuk skenanya masing-masing. Oke. Nah, begitu hari Minggu all genre. ya. Gitu konsepnya. Jadi Karena itu udah pernah buat ya. iya, jadi ibaratnya oke, maksudnya ini kita matangan di skenanya masing-masing udah matang skenanya baru Silaturahminya. Ya. dengan silaturahmi. Jadi silaturahmi ya. minggunya semua yang ada di skena itu main. Gitu. Karena banyak kali ku dengar gitu kayak dari anak-anak band. Kalau anak metal buat acara ya udah anak-anak metal aja yang datang gitu. Kapan kita bisa nyatunya gitu? Kayaknya kalau kita bersatu kan lebih kuat gitu. Emang bisa rupanya belum? Nah itu dia pertanyaan. Emang bisa kita? Bisa dong, harus bisa dong. Sebenarnya bisa, cuman ya itu tadi kan masih karena mengotak-ngotakan genre tadi lah. Mungkin memang bukan penikmat musik kan. Oke, aku suka deh. Ya emang karena bukan penikmat musik itu aja intinya. Iya. Karena kalau penikmat musik ya semua musik didengerin. Tapi nggak bisa juga kita salahin. Nah, Iya itu nggak salah. Selera. Kalau lagu reggae gitu, Iya. contoh gitu. Bener-bener. itu selera ya, nggak bisa kita atur Iya itu selera. nggak bisa. Jadi memang. kalau ada yang bereksperimen atau IO yang bereksperimen ingin menyatukan all ini genre ini, ya menurutku kalau misalnya itu gagal ya sah-sah aja sih. Supaya kalau sama berhasil nilai bonusnya. iya. makanya sama lah Karena aku. persoalan selera. Iya. Kembali ke reggae masalahnya aku enggak. Maksudnya reggae aku terima ya kan. Cuman aku bukan penikmatnya. Walaupun pada saat mereka main jeng detrak jeng, oke lagu pertama itu pasti. Oke mana Sister, Lagu oke wajib, lagu ini lagi, oke next band lagi jeng detak jeng, oke event selanjutnya jeng detrak jeng. Ini nyinggung siapa nih? Iya kan? Oh brother my sister itu lagi. Sama Makanya aku suka sebenarnya yang dibilang itu sama kayak yang tadi grunge. Kalau grunge bisa berapa kali semeletin spirit. Iya. Kurang lebih kayak gitu lah. ya. tapi gua anak-anak grunge-nya jarang sekarang yang kalau grunge kayaknya lagu haram di bawah. Kita yang bawa rupanya. Lagu haram. Dari seluruh panggung kalian membeda-bedakan apanya enggak? Apanya nih? Teknik manggungnya enggak itu? Apa sih namanya? Oh iya, itu benar. Konsep. Konsep panggung. Iya benar. Tetap harus Kami beda, tetap. Itu bedain. wajib ya. Wajib. Begitu kami main di acara pang kali kami. Ya. Begitu kami main di acara formal kali kami. Apa kalian hajar aja ya? Grunge aja udah. Iya. Gimana kalau orang bilang kalian nggak punya jati diri kayak gitu? Nah, masalahnya Kayak kan- kadal gitu. Masalahnya kami kan yang kami bawa lagu sendiri semua. Iya. Itu dia. Menyesuaikan aja. Iya, sebenarnya. Iya, sesuaikan aja. Oh, ini Iya, orangnya kan kacau nih gini semua kan, nih. kan nggak Oh, kita mungkin lagu kacau nih semua. Di sekolah bawa ya kan main di sekolah nih, acara sekolah nih Kak. Gimik yang menurut kalian ini gila nih gimik kita di panggung ini. Itu ada nggak itu? Kalau ada buka sih. celana, buka sempak atau apa. Bawa galon lah ya Bawa mungkin. ya. galon sih. Bawa galon mecah-mecahin galon gitu di atas Kalau panggung. galon dibawa mungkin benang merahnya jelas karena kan disebut dispenser. Iya, Nah, itu mungkin. Nah, biasa itu. Nah, ada nggak gimmick yang betul-betul babi nih dispenser nih bikin gimmick kayak Kalau gini? Bang Usuk main pakai apa Flying Fox itu kan tiba-tiba muncul.
Rancu bawa Ting nung ning nung ning nung ning. Rupanya bahasa celom. Belum ada lah sampai saat ini kayak. Ada, aku pernah di Seribu Tanda yang terakhir yang kemarin yang main itu aku mabuk ya kan. Yang gitarisnya aku kasih gitar, Bung, sini kok Bung. Ibung tahu kan? Ibung. Oh, Sini iya, kok, Bung. iya. Nah, komel gitarku. Lagu apa? Udah komen dari ini aja, ini selesai. Hah? Udah. Aku nyanyi masuk dari sini. Tek. Keluar dari sleting nyanyi itu. Baru karena pengaruh alkohol. sebenarnya enggak sih, gaya-gaya aja. Nggak mabuk kali ya? Mabuk kali ya. Malam aja baru. Maksudnya yang terkonsep benar-benar nih, kita harus mainnya kayak ini nih, harus gila nih di perform. Oh, kalau sampai kayak yang konsep-konsep betul, kalau menurut aku sih Hit On. Wait, Ansnya. 8 tahunannya kami. Itu bener kita main di songlist itu 25 lagu, di songlist itu 15, cadangannya 10, yang dimainin 30 lagu. Karena hujan. 30 lagu. Iya, 30 lagu. jadi 25 lagu udah selesai. Masih hujan. Semua minta lanjut karena nggak bisa pulang kan di MKA kan, nggak bisa pulang nih, hujan deras. Gimana nih? Ya udah lanjut. Nah, lanjut sampai lagu ke-30. Sebenarnya udah bisa masuk rekor muri kami. 30 lagu kita 30 bawa. lagu ya. Berapa 30 jam? lagu. Berapa jam? Berapa? 2 jam gitu nggak sih? Mainnya ngaco. Enggak. Nenek nggak ngaco. Nggak ngaco, emang bener. Ya udah itu gitu. Ya lagu sendiri semua dibawain, ada juga cover Ya, beberapa. Cover ya itulah beberapa. Paling 3-4 lagu lah cover. Jadi ya itu sih kalau emang dikonsepin kita harus pakai jazz. Nanti ada videonya. Itulah emang yang emang di konsep ya. Iya. Iya. Karena main tunggal kan. Iya. Sama paling ciri khasnya kalau lagu Believe itu kan Torik muter bass biasanya. Gitu. Gitu. Ya kan? Udah pernah lihat kan? Ada yang coba-coba gitu, kena kepala kepala pengarah. Kan banyak kali yang bilang Oh, ya bilang. ditumbuh kan sama anjing. Sakit kali tuh. Tapi apa nih tipsnya untuk basis-basis yang untuk apa namanya spinning ya? Spinning ya. Spinning bass. Tipsnya Yang pasti di lock lah ya. ya strap yang lock lah gitu kan. Sama Tapi Torik wireless ataupun kabel dia bisa sih. Ya nggak pernah gagal ya. Iya. Enggak pernah gagal. gagal sekali yang pertama nyoba gara-gara aku buka baju. Oh, iya. Gimana Kan gagal? nggak licin keset. Copot. Keset kan, jadi nggak muter dia. Berhenti dah. Balik lagi. Berhenti di SMA 1 Binjai. Dan itu selalu di lagu beli. Believe ya. Iya. Enggak, kalau kemarin mas semua lagu digas. Semua lagu putar-putar. Itu baru pertama kali nyoba kan. Aku pun inspirasinya dari ada karena dia cewek mungkin ya. Aku pikir anjing dia cewek bisa. Kenapa aku nggak bisa? Risanya After Coma. Gitarisnya After Terinspirasi Coma. lah ceritanya. Iya, gara-gara dia tuh. Jumpanya sama AV-nya bukan Risanya di Jakarta. Oh iya, itu kayak mana ceritanya? Kalian jumpa sama AV siapa tuh? Kayak mana Mas cerita? Afi Bukan, Wismata. apa nama tendang nama? Mas Afi MTD. Wismata. Ceritanya ya kita ikut itu lagi kan kompetisi series musik online kan. Mereka kemarin tuh buat Distorsi Krasia kompetisi ya. Jadi setiap di satu Indonesia hanya 5 band Yang terpilih, ya. terpilih untuk rekaman sama Manggung. perform. Kalau masalah yang kemarin di Jakarta ya keberuntungan sih. Keberuntungan kita yang dipilih. Dan 5 band itu salah satunya Dispenser. Iya, Dispenser. Dari Medan. Ya, jadi itu Wah, satu-satunya. enggak, ya, ada Medan 2 yang juga lolos ke Kids Gangster Aceh. KGHC. Mereka habis itu dari Lok Sumawi, habis itu dari Jawa, habis itu yang 2 lagi. Pulau Jawa lah, 2 lagi. Dan kami betul-betul serius ini gitu. Awalnya juga kayak gitu kan. Ya udah akhirnya Berangkat. memang betul berangkat dengan yang ya Mengorbankan waktu, keluarga. Ya udah kita tetap berangkat gitu kan. kerjaan ya kan. Ya masalah sekali-sekali ya. Iya. Ya juga ya udah ini kesempatan. Nah. Oh, ini. Ingat aku nih. Blank. Blank 182. Kita kan bicara di Medan bisa nggak sih gitu anak musik itu atau anak band itu hidup dari band aja? Menurut Bisa. kalian gimana? Bisa. Dan siapa buktinya sampai saat ini?
yang memang betul ngeband gak ada kerjaan lain, dia ngeband hidup dari band. Band reguler lah. Reguler. Band top 40. Top 40. di kafe. Reguler main di kafe. Di luar dari reguler lah. Kalau itu kan kayak Iya kan bener kan? Iya benar. bermusik Mereka gitu. kan anak band. Cuma kan nggak berkarya Sesuai gitu dengan maksudnya. karyanya lah. Nah, hidup dari karya bermusik band. sendiri gitu. Untuk Hidup dari karya sendiri ya. Ada nggak? Apa ya? NX mungkin ya? Enggak Termasuk? juga. Enggak ya? Enggak juga kerja. Kerja juga ya. Tetap Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Belum bisa. berarti Belum bisa. bisa Belum kita, ada ya. bisa kita bilang Sumatera Utara ini untuk bermusisi kayaknya belum bisa ya. Belum bisa untuk Belum jadi- bisa all in, belum bisa all in. Belum bisa hidup mati di musik. Kenapa menurut kalian? Nah, itu dia. Kenapa? Sedap, ini dia sedap nih. Saya menjawab. Ya udah, silakan. Sedap. Kenapa yang bilang sedap tadi? Oke. Kalau menurut aku karena faktor orang Medannya sendiri tidak dengerin karya orang Medan. Kita masih terlalu Membangga-banggakan. kita terlalu Jawaisme. Jawaisme. Ibaratnya kita tuh segala macam band Jawa. Kenapa itulah jadinya PRSUI sini band Jawa semua. Terus Bener kan? Iya kan? Dan kenapa band Jawa itu rate-nya bisa lebih tinggi? Nah, sedangkan Seri. apa Ini nih? teman-teman yang nonton kan nggak tahu nih maksudnya band Jawa ini apa nih. Coba jelasin dulu. Band ibu kota, band nasional ibu kota oke. gitu lah. Berarti yang seperti itu ya. Sebenarnya kita nasional juga kok. Iya, kita juga Nasional. nasional. Kita semua band yang band yang di Indonesia itu band band nasional sebenarnya. Cuman mungkin kita terlalu Jawaisme. Jadi terlalu kayak ini ada nih apa nih Pamungkas. Ini ada nih apa nih Peace. Apa nih Hindia. Macam bagus. Cuman ya kan kita terlalu mendewakan mereka. Gitu sih. Sehingga karya-karya lokalnya tidak didengarkan. nah, kenapa gini. Aku udah pernah juga bahas itu sebelumnya, banyak perbincangan lah soal itu kan. Nah, yang di sini salahnya kita sebagai musisi atau pendengar gitu. Karena menurutku kita nggak bisa juga nyalahin orang untuk nggak dengerin kita gitu. Karena kita nggak bisa nih promosi secara masif untuk orang nih semua tahu kita. Iya. Kayak mana orang mau support kita, kayak mana orang mau dengerin kita, tapi itu nggak sampai ke orang itu gitu. Kita nggak bisa juga salahin itu kan. Tergantung Nah, di mana selera juga salahnya? ya, selera ya. Apakah kita kurang promosi? Jadi aku pernah nengok postingan orang soal award. Award. Ya, Award. acara award. Jadi dia Baru ini ya? Iya. Dia nggak suka sama acara ini segala macam. Terus ada yang komen di bawah. Emang band Medan ada karyanya? Sedep. Ya, di orang Medan. Iya, dia ngomong gitu. Berarti memang dan jawabannya di bawah. Kok kurang explore? Semua komen di bawah gitu. Kok kurang explore dan kok tidak peduli. Berarti kan memang dia memang Jawa. Tapi gini, kalau aku memposisikan aku sebagai orang yang nggak bermusik lah, umpamanya. Aku nggak main musik lah, aku nggak ikuti scene musik Medan. Terus anak-anak band nyalahin aku nggak dengerin musik lokal gitu. Ya aku bilang gini aja, ya toh aku ini gitu, aku emang nggak suka gitu, gimana? Ada memang kawan yang bilang gitu. Memang aku nggak suka sama musiknya. ada. Memang aku nggak. Nah, apakah Setidaknya dia nge-explore. gimana caranya kita membuat minat orang itu gitu? Atau Apakah ada riset kalian itu untuk ini band kita di lokal ini bagus nih dibandingkan band Bandung misalnya. Ada nggak sebagai kalian musisi Medan ini untuk meriset itu? Kenapa sih penonton kita di lokal ini nggak semaniak di orang yang datang dari Bandung ke nonton di Medan ini gitu? Mungkin ini sih kita ada mungkin tipenya kita adalah orang yang begini sih kalau menurut aku. lanjut lagi ya? Sedap. Kamera. Habis. Terus. Jadi kita tuh kayak tipe orang yang kayak apa namanya posisi jauh gitu sih. Kita kayaknya lebih care sama yang ini dari sini nih, ini dari jauh nih, ini dari apa sebenarnya dari Jawa apa semua apa ya segala macam lah, dari apalah gitu kan, iya kan. Baru Aman kan? apa? Aku agak payah juga bilangnya, karena bilangnya ibaratnya mungkin kalau
orang sama kayak kita nih. Mungkin kalau aku duduk sama orang seringai, memang udah sehari-hari jumpa ngobrol segala macam, itu tuh biasa aja. Iya, benar. Gitu loh. Jadi kita tuh nggak terlalu care. Itu sih mentalnya. Jadi karena memang mungkin kita udah terlalu sering di sini jumpa sama kawan-kawan apa segala macam, jadi kita nggak ada mengartiskan diri sendiri gitu loh. Ya. Baru Tapi kalau lucunya kan kalau kita mengartiskan diri sendiri di sini kan susah juga kan. kita dibilang so artis. Salah nggak kalau kita soal artis? Sebenarnya kan memang artis. Iya. Artis kan? Artis dalam bahasa Inggris. Iya, art. Nah itu dia. Kalau makanya aku lebih suka bilang artis daripada artis. Artis artinya seniman. Iya, British ya. Kita kan kok memasuki lagu ke Spotify? Spotify for Artis. Nah, Soalnya aku. artis. Itu sih. Jadi kayak sering jumpa kok biasa aja. Kok aku itu. Persoalan terbesar band di Kota Medan ini persoalan manajemen apa gimana? Manajemen ya? Manajemen ya, pasti. Kalau karya menurutku masih bisa lah diadu kan gitu kan. Kurasa mereka lebih kuat di manajemen. Iya, itu benar. Media. Kita di sini kan. Iya, Di sini manajemen, media. Siapa yang mau launching medianya acu-acu. Kalau mereka di sana yang bisa kita lihat di YouTube di mana-mana lah platformnya kan. Dia support gitu. Karena medianya sendiri anak band sendiri. Jadi mereka paham nih. Ini harus dipacu nih kayak gini-gini nih. Gitu. Akhirnya kan menasional. Jadi yang care sama musik Medan tuh ya musisi Medan ya. Ya. Yang awamnya enggak. Sejauh ini ya. Sejauh ini pelaku-pelakunya Sama yang tadi anak-anak skena tadi. Ya. Makanya orang bilang anak skena kali loh. Itu bagus loh gitu loh. Iya. Itu bagus loh. Dia dengerin kami loh. Jadi sebenarnya ya orang ini yang ngamatin kami. Karena kita Ekosistem itu. Iya. Karena kita di sini kurang praktisi atau kayak wartawan musik itu kita nggak hidup sebenarnya. Kekurangan. Beginilah. Kekurangan Siapa di sini yang rajin baca medianya kalau Bang Yogi nulis soal band? Jarang. Kecuali bandnya sendiri. Betul. Itu aja sih. Mental keponya kurang. Jadi kayak ini nih udah tengok segala macam gini. Di share juga ya. Paling kepo tuh kita kan. Iya. Berarti secara nggak langsung kalian nyalahin pendengarnya gitu. Orang-orang yang ada di lokal ini gitu, kenapa nggak cari tahu gitu? Atau gimana? Atau kita ada salahnya juga nggak sih gitu? Pride-nya Sebagai kurang. anak band. Pride. Sebagai anak band. Pride-nya kurang. Pride kebanggaannya. Bangganya ini band dari kotaku nih, ini band dari kotaku nih, ini band dari kotaku, itu yang kurang. Contohnya kayak mana? Contohnya gini. menanamkan itu gimana itu? Karena kan kita terlalu lebar kan untuk menanamkan ini band, maksudnya melokalkan di dalam jiwa kita ini supaya tetap ini band Medan nih. Gimana kalian mengedukasi kami sebagai pendengar? Bukan pernah ngantuk deh. Belum. Ini dalam nih, ini. Dalam. Ini kan mau ini. Lanjut. Tadi kan jawabannya kan itu. Nah, kalian sendiri si musisi sendiri yang seharusnya menanamkan ini, kita harus bangkitkan nih bara-bara lokal gitu. Aku teringat kata Bang Yogi apa ya? Iya kan? Payu. Kita untuk nge-share aja payah. Nge-share aja lu. Nge-share di Insta story ya. Insta story. Cuma buat nge-share. Tinggal nge-share, tinggal klik nge-share, nge-follow pun payah. Gitu. Iya sih rasaku. Karena kayak nggak budaya aja bagi kita untuk nge-share gitu. Ya. Kayak udah paling kalau dimintain share ya udah share gitu. Harus di DM-in dulu satu-satu ya. Aku juga ngerasa gitu. Maksudnya aku pengen nih band-band lokal tuh terkenal, tapi kayak komennya dispenser. Aku nggak upload gitu. Nah, tapi secara nggak langsung kayak mana bilangnya? Kalau dispenser ku upload, ada band lain yang nggak ku upload nanti. Aku takutnya gitu. Nah, dari sekian banyak band nih gitu. Banyak Iya. Jutaan loh band Aku sini. ngerasa gitu. Nah, mungkin dispenser dia upload si anjing ini gitu maksudnya. Ini Aku kemarin enggak, ya. gitu. nah Itu gimana sih?
Kalau aku awal-awal juga mikirnya kayak gitu kan. Tapi kembali lagi, kita kan nggak setiap apa ya? Mungkin dia nggak masuk ke beranda kita, mungkin kita Ataupun kita nggak terlihat kita Ya, gitu-gitu baru pun pas lagi nggak nampak itu sih Ya, sebenarnya. Cuman kan masalahnya dan dispenser sendiri pun rasaku pasti ada band-band yang main kalian nggak nge-share gitu kan. Ya. Itu pasti ada gitu. Pasti, gitu. pasti. Pasti ada. Nah untuk membudayakan share-share itu rasaku bisa, cuma kayak mana gitu. Sama lah kayak- apakah harus semua kita share gitu? Kalau untuk setiap band paling gampangnya salah satu di antara itu harus buat grup yang memang semua anak band Yang di kontrol situ itu ya? kan. Iya. Kan berarti itu kan manajemen media yang Iya, benar. dibangun kan. Harusnya gitu. Misalnya contoh kita anggap aja lah media Bawika Iya. sebagai Sebagai- barometer utama nih. sedap kali ini. Sebagai- Barometer ya. ini kalau misalnya Selebay, band-band ini selebay. band-band misalnya contoh band Binji atau dispenser launching kita yang mendistribusikan nih kita share berarti ini memang kerjanya media Iya, harusnya media sih. ini kan Harusnya bagian dari media. manajemen Berarti setiap anak band tuh harus punya buzzer untuk Iya, ngirim-ngirimin itu. betul sebenarnya. Karena percayalah, pada saat kalian bikin story, coba tengok berapa yang nengok. Misalnya kayak ini nih. Jauh-jauh lah Mocha. Sedep. Yang nengok story-nya Mocha pada saat bikin apa? Nge-share apalah, nge-share gitu, karya lah, karya. lah, segala macam. WhatsApp layar kalau karya memang agak maklum karya, bam. Yang lihat sampai ratusan. Tapi di antara ratusan itu yang nge-share cuma 5. Ya. Kadang 1. atau gini faktor kenapa band Medan itu nggak didengar di nasional kalau aku pribadi ya mungkin pendahulu kita ini nggak mau balik lagi ke kampung untuk ayo deh yuk ikut abang sini biar kalian tuh didengar gitu. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Karena banyak juga abang-abangan di sana yang mau support. Banyak. Sebenarnya. Cuman ya mungkin memang bukan seleranya dia aja gitu sih. Maksudnya Sebenarnya. balik ke dianya ataupun entah dia mungkin kurang kaya atau apa atau mungkin ya udahlah Sebenarnya aja. kalau emang mau ini kaya sih sebenarnya. Ujung-ujungnya duit ya. Iya. Contohnya itu. Kayaknya kalau itu udah semua bisa. Benar. Binji lagi viral nih. Bayar 1 tahun belakangan ini kan Binji lagi viral nih. Iya. Mulai dari Pukul-pukulnya. jegel, Iya. Nah iya itu. Mak Betty. Apakah suara gitu? Bedi. Apakah Orang tuh tokoh-tokoh yang nggak gede-gede bisa ini gendong-gendong gitu. mau merangkul untuk yuk nih kita biar kita apa ini Mereka nyuruh kami stay di sana loh. Iya. Oke, ada tawaran berarti ya. ada tawaran ya. Iya. Cuman Kenapa? Sampai beberapa kali Indra Jegel nyinggung dispenser ya. Iya. Di podcast dia ada juga nyinggung-nyinggung. maksudnya nyinggung sebenarnya bukan kami juga, yang lain juga Iya. Ya, dengan hanya dia sekedar menyinggung aja banyak yang komen di YouTube dispenser. Iya. Itu kan menjadi dampak yang positif Anjing gitu. ternyata di Medan ada yang kayak gini. Cuma bilang gitu aja loh gitu. Iya, apalagi di share dia, apalagi dipromosikan dia. Ya mungkin lebih banyak lagi. mungkin karena perjanjian sama ini juga. Iya, mereka kan punya manajemen sendiri mungkin. Ya kalau kayak stay di sana segala macem mungkin ya Sekarang nggak penting lagi gitu. Iya. Kan platformnya kan Platform udah udah digital. di Iya. handphone Dan masing-masing. masing-masing semua. Itu sama Kita kayak tadi. mencoba membesarkan di kota kita sendiri dulu. Nah pertanyaannya, ada nggak band Medan atau band Binjai lah gitu bilang, yang emang betul-betul secara nasional gitu dikenal gitu, sampai dari dulu sampai saat ini? Nggak ada gitu. Ada nggak, coba sebutin? Morbid. Morbid. Satu-satunya sampai sekarang. Menurut aku Dan sih, itu masif, masif satu Indonesia. satu Indonesia. Yakin bang? Iya, Kau tahu Lis? serius. Aku aja baru tahu Morbid tuh akhir-akhir baru aku ngeband gitu. Maksudnya nggak senoah itu loh gitu terkenalnya. Ada nggak yang senoah itu Medan? Itulah dia. Begitu mereka pada saat lagi naik di sana. Kejam kali lo itu. Kejam. Album semuanya sampai kemana-mana, sampai gini segala macam. Nah, itulah dia di saat pohon lagi tinggi, tiangnya Diterpa angin. diterpa angin, bam bubar. Harusnya kalau mereka bertahan, itulah Sampai sekarang ya. yang bisa nyelamatin. Nah, kalau menurut kalian
dispenser. Manajemen kalian ini menurut kalian gimana? Bagus nggak kira-kira? Bagus. Jauh ini. Agak susah ya. Susah ya. Manajemen kalian bagus nggak? Kalau manajemennya udah rapi, Ya. menurutku pasti Otomatis ya, otomatis konsisten, rapi juga. terjaga dan tetap eksis. Rapi. Rapi. Kali. Betul. Kalau kalian sekarang ya kami ya. Bahkan kami punya kalender. Maksudnya kalendernya dalam itu biasa orang kalau kalender sebulan kan. Ini kalender setahun. Nah, bagi anak band itu penting nggak? Penting harus penting. Penting lah. Nah itu kayak mana, coba ceritain Bang, kayak gimana sih dispenser memanajemen band itu, dan menurut kalian ini nih seharusnya manajemen band tuh kayak gini gitu. Kalau untuk harusnya band kayak gini nggak juga kan, semua orang tetap punya strategi masing-masing kan. Nah cara kalian lah gitu. Kalau caranya Yang kami menurut kalian tuh worth ya it, gitu. kayak Tetap membuat karya ya, tetap ya, buat karya. tetap berkarya, kumpul, Nongkrong komunikasi. tuh paling ini sih ya. nongkrong. Pengalaman Kayaknya itu Walaupun paling tuh sebulan pengalaman sekali, terhebat ya. paling remeh, cuma rasaku Sebulan kalau- sekali iya, itu. betul, nongkrong itu. ilmu yang paling berharga ya. Budaya kita di Sumatera ini dengan di Jawa kurang sedep nongkrongnya ya. Oh ya. Mereka kan nongkrongnya dari Terus nongkrong ya, udah- bahasnya ya nongkrong, tapi bahasannya ya manajemen apa gitu. Ada Buat apa, goals lah, buat ada buat apa ya itu sebenarnya. Jangan nongkrong yang cuma ceritain orang segala macem, itu sih. Ya. Gimana tadi? Sampai Apa namanya tadi? Manajemen band. Capu. Kapu klasik. Anda tidak punya capu. Aduh. Bentar lah, bakar rokok gue. Bakar rokok. Jadi Dia multifungsi memang. aduh dahsyat. Band gimmick. Aduh. Manajemen ya. Tapi kalian bicara kapo, Ah. kalian tengok tripod gue tuh pakai kapo nggak? Oh ya nampak. Itu kan batu. Waduh, sama batu. Warnanya sama kayak batu. Sama kayak batu, serius. Memang bau ikan ini the best. Itu ditarik lagi ke atas, bola gue eceran itu. Eceran dibawa ke atas lagi. Nah, gimana tadi bicara manajemen lah, kayak mana dispenser Kalau dispenser, memanajemen. manajemennya tuh yaitu kalender tahunan yang kayak kapan harus ngumpul, kapan harus buat ini, buat itu segala macam. Walaupun ya kadang ada yang meleset pasti dalam kalender kita kan. Iya. Ya, balik lagi kan, Plan tetap ada. plan tetap ada, yang penting gitu aja sih. Penting plannya ada. Dan tidak, kalau misalnya dia jangan gagal, mundur nggak apa-apa, tapi jangan gagal. Asik. Mundur nggak apa-apa. Cancel beberapa bulan. Iya, jangan maksudnya. Iya. Jangan berhenti ya. Misalnya ya itu kayak tadi plannya kita Ya. mau showcase album ini nih gitu kan, showcase intimate showcase-nya gitu kan. Menjadi lebih besar lah ya kan. Kurang lebih. Enggak, maksudnya gini loh. Jangan dulu. Belum siap. Maksudnya menjadi lebih kekar. jadi lebih besar tuh dalam arti plannya itu kan mungkin tercancel. Iya. Tapi yang kita jalani nanti lebih besar lagi besar ya, lagi, mungkin. gitu. Jadi kayak ya udah kita undur aja, bukan berarti dibatalin kan. Kayak ya udah diundur kapan kita nyamannya bisa enak enjoy ngerjainnya kan. Itu Harus terpaksa juga ya. Enggak. harus gini, harus gitu ya. Tapi kalau kayak untuk Tapi ada deadline nggak sih di band? Ada lah, ada pasti. Itu harus- Target lah, target udah pasti kayak ada. deadline kita harus album nih. Sama kayak Bulan ini kita harus gini. Ya, Bulan ini tetap, gitu ya, tetap, ada tetap dispenser. ada. Kayak bulan ini kan seharusnya kita showcase album kelima, tapi tertunda karena sesuatu hal. Jadi akhirnya bulan depan atau bulan Ya, satu mungkin bisa ya. bulan satu. Kita kan nggak tahu kan. jadi kekuasaan fokusnya dan ke promoin ini dulu. ya. Itu plan B-nya. Nah, ini kawan-kawan dispenser bisa share nih ke kawan-kawan band yang lain nih, bahwasanya manajemen itu penting bagi anak band. Jadi Karena kalau terbukti kalian udah bisa konsisten sampai hari ini dan menghasilkan 5 album ya. Dan menurutku band paling produktif ya. Jarang loh ada band medan yang Ada lah kalian 5 album. ada tulang. Tulang lah, tulang yang kalah.
Kalau tulang kan Tulang kami cetak vinil apa tulang? Tulang. Oh nih, band-band gede nih Beautiful Monday, albumnya nggak ada, ya kan? Ada album Beautiful Monday. Ada ya? Masih mana satu nih? label. Mana ada apa enggak? Itu kan kompilasi Emal Wanted kemarin. Kalau album fullnya mana ada? EP apa album? Beautiful Man. Beautiful Manden Ini terakhir. kita ditonton Bang Gibran ya. Apa? Kayak mana kalau kita tengok Spotify aja? Bang ada nggak album lain Bang? Nomads Record. Oh ada ya Beautiful Man. Ada. Nomads Record kemarin tuh ya kan? Iya, Nomads. Nanti Kan ini masih manajemen kita dulu. Eleanor Whisper Searching enggak? aja kami tunggu sampai subuh. Whisper ada. Coba kita cek and Kita recheck lu. Aduh. kulik lu, kulik. Nomads. Aduh, Nomads. Menurut Kemarin sih kan aku single. Oke, sambil nyari Iya. Bang Ucup lah. Satu band yang menurut Abang secara manajemen harus diikutin di Medan ataupun luar kota lah kita bilang. Nasional apa nih? Nasional boleh, nasional satu, lokal satu, itulah. Nasional. nasional. Nasional Ini nih yang harus kita ikutin, cara manajemen itu kayak gini seharusnya gitu. apa untuk manajemen? Ya. Band. Kalau aku sih kalau untuk luar ya. Ini luar Nasional. nasional dulu. Indonesia. Indonesia, buset Indonesia. Aku dengerin Indonesia. Aduh, aku cuma dengerin Medan. Sorry. Aku cuma dengerin musik Medan. Agak ini ya. Kejam. Aku cuma dengerin musik Medan. Sorry kawan-kawan. Blackpink nggak dengar? Enggak. Enak juga gitu. Mana dia? Apa kalau menurut aku untuk manajemen nasional JKT lah. JKT 48. JKT kan indie itu sebenarnya Terkonsep deh ya. Kenapa? terkonsep gitu loh. Ini harus gini ya memang sekali lagi ya duit juga memang ya kan? Tapi kan konsep mereka itu kan dari Jepang aslinya. Iya Bukan Ya, copy anak paste. Indonesia yang ngebuat mereka itu bisa bersession kan. Wah. Itu konsep yang udah ada dari Jepang, adopsi ke Indonesia. Salah nggak gitu? Maksudnya boleh nggak kita meniru yang kayak gitu terus kita buat komersil gitu? Memang nggak masalah karena Sebenarnya semua orang peniru ya. iya sebenarnya Kan? nggak usah dimunafikin ya kan. Sebenarnya band itu ujung-ujungnya memang kalau mereka besar jadi komersil. Supaya somebody full. Nggak ada, Beautiful Monday nggak ada. Sama di full ada Paka kan? Iya, somebody. Nah ngomongin apresiasi itu sebenarnya kan nggak harus dalam bentuk positif kan itu maksudnya. Aku juga karena aku belajar di seni musik lah ada apresiasi musik. Akademis. Ini met. Setahu aku apresiasi itu bukan soal kita datang aja nonton gitu. Itu emang termasuk apresiasi gitu. Tapi kan kritik ataupun hal-hal negatif itu salah satu contoh bentuk apresiasi. Kita gosipin orang band aja, rasaku apresiasi. Apresiasi bener. Iya kan? Bener. Iyalah, secara tidak langsung kan menaikkan bandnya juga. Iya, kita gosip jarang bahas. pasti terdengar di mana-mana jadinya kan. Band kita lebih suka ngebahas apa BMTH gagal manggung daripada kita ngebahas apa yang terjadi di sini. Opini tergiring, tapi kalian nggak seneng nih dengan opini netizen. Menurut kalian gimana? Ini band-band apa ya? Ini gaya-gayaan aja. Ini. Menurut kalian itu apresiasi? Menurut aku Apresiasi sih ya. apresiasi itu. Apresiasi lah. Karena dia udah melihat Dia udah melihat kita, dia dengerin kita. Karena apa Sesuai yang dengan menggiring opininya jadi nggak sedap. jadi negatif gitu ya. Ya, Tapi dengan hal begitulah kita dikenal. Iya. Karena Aku setuju tuh. aku setuju itu juga sih sebenarnya. Betul, Karena betul. ya balik lagi kita orang yang lebih seneng dengerin yang negatif kan. Nontonnya juga lebih seneng nonton negatif kan. Iya, kita lu Contohnya? Bokep. Iya. Oke. Iya. Berarti Torik senang nonton bokep? Sama kita semua lah. Aku udah tahu kok. Iya. Iya. Pondasinya kami dari maling. Itu sebelah bandar tuh. Iya.
Jadi sebenarnya apa yang keluar dari mulut netizen itu apresiasi, walaupun itu negatif atau positif, Iya, itu termasuk apresiasi. Misalnya dia bilang, kalian lagunya bagus, tapi rekamannya kurang bagus. Berarti dia dengerin. Apresiasi. Malah kalau kita kayak band ini bagus ya gini-gini terus ya tapi kayak cuma sekedar keluar di mulut aja gitu. Malah aku lebih suka dikritik dengan bertanggung jawab gitu. Kayak ya udah karena sekedar ngargai, ih bagus ya band album Dispenser, ya udah nggak ada pembicaraan apa-apa, udah itu kayak ya udah gitu, nggak ada habis ya gitu. Kalau udah dipuji, Mau bilang apa lagi? dan kita ngerasa nyaman kalau udah dipuji gitu, nggak ada tantangan lagi. Dan band ini nggak masuk award gitu. Ya udah gitu loh. Santai aja. Balik lagi ke kayaknya ada masalah pribadi. Enggak, kami kan cuma ngomong itu. Kami cuma ngomong itu gitu loh. Sentimen. Karena memang nggak tahu, nggak sempat submit, rupanya udah tutup, selesai. Nah, aku cerita kemarin sama Bang Yogi. Vayo kan salah satu yang menang juga. Ya, betul. Di Kadang mau share. ya. Mau share. Mau payu, mau share lu. Terus apa namanya? Dibilangnya kenapa harus submit gitu. Nah, Bukannya seharusnya Mereka yang nyari. Nah iya, kan banyak nih band Medan kalau kayak submit itu kayak ini jatuhnya kayak festival gitu. Kompetisi ya. Gimana sih sebenarnya award itu, aku juga kurang setuju sih kalau submit. Kawan-kawan Dispenser gimana? kalau award di mana-mana, kalau award itu sebenarnya submit. Sebenarnya submit. Oh gitu. Nah, cuman kurasinya yang harus lebih detail. Jujur kami karena ketinggalan submit ya, makanya kami nggak masuk. Bukan karena Berarti emang award itu di mana-mana submit. Iya, Grammy juga submit. Oh, iya ya. Ami kan submit. Kami submit. Cuman kurasinya Indonesia. Tapi detail. bukannya itu jadi buat skopnya lebih kecil gitu. Ya udah, aku bukan nggak setuju sih, maksudnya banyak loh band-band yang bagus gitu. Tapi dia nggak submit nih. Dan seharusnya dia dapat nih penghargaan itu menurut aku. Karena dia nggak submit, dia nggak dapat gitu. Kayak kami Terus aku kurang adil aja sih gitu. Antara dua sih, berarti publikasinya kurang. ketinggalan Ketinggalan info kan. ketinggalan info. Kayak gitu-gitu tuh. Yang satu lagi emang ada yang tipikal pasti kan ngapain sih submit gitu. Banyak loh band yang ada submit apa. Seharusnya submit apa. penyelenggara Nggak mau itu submit. mengeksplor dengan baik ya kan. Kami sampai sekarang ada apapun kalau memang belum tertutup submissionnya, kami submit. Kami submit. Kalau tahunya pas belum tutup ya, pasti kami submit. Kayak nggak usah jauh lah, kayak kami yang main Jakarta juga dari submit Rilis kan. musik ya. Rilis musik submit. Yang Kenapa yang percaya Levi's soal kemarin ngejar submit bola ya. itu ya? Ya, kami ngejar bola. Aku sering Kami ngejar dengar bola. tuh dari- Ngejar bola. Kami ngejar bola. Seandainya kalian submit, kira-kira lah kalian pribadi, kalian menang nggak? Dengan orang ini kalau misalnya submit, kalian masuk di kategori apa nih? Kemarin Dan Grants lah palingnya. Band rock lah ya. Rock lah, alternatif apa? Grants nggak ada aku masin. Nggak ada. Mungkin dengan ini album terproduktif. Mungkin. bisa Nah, bisa ya, jadi. aku setuju. Bisa jadi. Bisa jadi. kira-kira yang Nominasi real album kemarin. ada. Enggak. Artwork, Enggak ada. nggak ada juga. Produser. Enggak juga. Aku pun enggak. Produser. Produser. Produser terbaik. Produser terbaik ada. Nah, Kepercayaan diri kalian akhirnya ini kita kayaknya menang nih dengan kompetitor kita nih yang lain-lain nih. Kira-kira menang nggak kalian? Nah, itu dia. Nah, bedanya. Jadi, ada banyak award. Kepercayaan diri nih kan? Iya. Ya betul. Iya, award banyak. Ya kan, award yang banyak. Ada award di AMI, ada award di Grammy, ada award yang musik apa kayak Kok Bobby Medan King masih AMI kemarin. ya? Hah? Masih AMI aja. Medan. Nah, AMM tuh. AMM masih AMM. Sebenarnya kita butuh AMM, cuman kurasinya harusnya lebih detail. Jadi pada saat dia yang kurasi musik rock, Ya rock. Benar-benar paham rock. maksudnya yang itunya. Yang biasa denger rock Kuratornya lah, kuratornya juga lebih. Iya. Lebih detail gitu sih. Kecil lah itu ya, kecil. Di apa kan? Ya, walaupun Grammy bisa disogok. Grammy ya. Aku bilangnya Grammy. Pearl Jam. Pearl Jam melempar Grammy-nya ke gudang. Karena mereka nggak mau, mereka terkejut. Kok kami bisa submit? Kami nggak ada submit. Gitu ibaratnya. Yang rock kemarin siapa yang menang? Lorong waktu. Ya lorong waktu. Lorong waktu.
Menurut kalian bagus? Aku suka lorong waktu. Aku suka lorong waktu. Lorong waktu aku keren. sengaja, aku bikin video klip orang itu, filminya, aku bikin macam. Tapi yang disayangkan mungkin mereka tidak aktif. Ya. Mungkin ya dalam beberapa tahun yang terakhir ini. Itu aja sih kok dari aku ya. Nah terus ini ada gosip nih. Jadi kemarin aku cerita sama Bang Yogi. Yogi lagi nggak apa-apa. Gosip. Kita Yogi, kami nggak bahas Bang Yogi. Ini gogon, gosip. Dia bilang gini, banyak kawan-kawan yang bilang kalau orang-orang dispenser itu nggak senang sama Fayo gitu. Dia cerita sama aku dulu. Waduh. Ada sebagian anak band yang ngomong sama dia. Dispenser tuh nggak senang loh sama kalian gitu. Iya, Betul? iya. Nah, betul. Ya. Kenapa? Karena Bang Yogi Kenapa tuh? nggak ada. Enggak lah. Dibilang sebenarnya mungkin dulu karena belum kenal. Belum kenal lah. Tak kenal maka tak sayang. Itu juga ujungnya. sayang. Tak kenal maka tak Iya. ciuman ya. Iya, betul lah. Jangan sampai tidak lah. Baru Homo dong. Iya. ya apa? Aku suka dulu Coconut Head reggae. Dulu kan Coconut Head. Baru apa? Aku cuman yang harapan aku mungkin ya udahlah bang mau kemana apa terserah ya kan? Karena mau ini nggak usah dikat. Karena bagi aku berharap pada saat kemarin Payu pada saat main dia kan punya lagu bagus tuh Ganteng. Ganteng. Iya, yang Ganteng. Aku berharapnya pas opening tolonglah bang jangan ceng detak ceng. Nah, oke, my brother my sister. Oke, Bang Yogi. terus itu loh maksudnya kayak lagu gitu. yang anak pengen motor. Oh, maksudnya lebih ya udah. Menonjolkan Ya, karya dengan sendiri karya aja. sendiri gitu ya. Itu sih. Tak disebutkan. Jadi Banyak bukan hanya Berarti bukan itu sih. sentimen pribadi nih ya. bukan. Aku suka semangatnya Bob Marley loh. Aku juga dengerin. Mungkin Fayo memiliki strategi sendiri. Iya, dengan intronya yang itu mungkin masa pada ini kan senang gitu Walaupun kan. ya udah nama juga mungkin konsep kami menghibur. Iya. Udah gitu loh. Kalau menghibur oke. Ya udah gitu loh. Tapi kan ya Jadi kami dulu tuh membahas band reggae mana nih? Ya. Band reggae mana nih? Yang kami tahu tuh berhenti. Sotaras ini apa dan Berarti. Hah? Berarti Gong itu reggae enggak ya? Enggak ya? Rocksteady. Rocksteady. Steady ya? Tapi itu Masih sekali satu lagi roots lah ya. Cuma satu roots. albumnya ada. ya. Ligong kan dengan gimmick bendera-benderanya itu. Ini kan nonton keren. Wah, unik nih, lain nih. Ya apa ya gitulah. Dia mulai agak ini ya. Pesan untuk Fayo apa nih? Dari dispenser ini. Pesan, pakai pesan ya. Pesan ini. Pesannya. Ya itu tadi yang bilang Bang Usop mungkin kayak Percaya diri dengan percaya karya. diri dengan Iya. karyanya lah. Gitu. Udah menang loh. Pakai lagu itu. Menang loh pakai lagu itu. AMM. Dahsyat kan lagu itu kan. Apalagi biru putus. Ya. Putus pakai lagu itu kan. Orang dalam ada putus. Nggak tahu gua. Orang dalamnya kan satu kategori kemarin tuh. Oh iya ya. Iya. Dan dia Iya. dan dia mikir ini nggak mungkin menang kami. Ternyata menang. Gitu. Menang. Berarti kan Faktanya menang ya. Berarti kurasinya bagus ya? Iya. Bagus. Iya kok kayak gitu. Iya. Lagi kita kemarin di Pakam. Ya kan? Yang di Pakam ya. Payu memang duet lah sama Bang apa kemarin. Bang ini apa? Gangsta Rasta. Bang Sarasta. oh Emil, Bang Bang Emil. Emil, kemarin kan mau Payu kan ada sempat main tuh sendiri. Ya, Sebelum ya, ya. Bang El masuk. Lagunya lagu apa? Cover ya. Iya. Nah, ini buat Payo nih. Itu yang disayangkan ya? Hah? Itu yang disayangkan berarti. Iya. Iya. Tapi aku senang kayak gini. Maksudnya ya udah. Iya. Kita mengkritik itu kan kayak pembahasan kita tadi. Kritik itu juga apresiasi kan. Iya. Iya, berarti kan aku nengok gitu. Dan aku pastinya aku nengok orang-orang itu. Fayo pasti punya alasan untuk buat kayak gitu gitu. Tetap. Ya udah lepas kami mau menghibur orang ya udah gitu. Kan di sound session juga aku nonton orang itu. Oke, gitu loh. Ngapain ngeband kalau bawain lagu orang ya kan? Enggak tahu juga. Bagiku gini, apa nah ini Band reguler? sampai berapa tahun bisa tahan ngeband gitu loh sampai berapa tahun karena kan
ini sama kayak abang-abangan awak dulu. Abang-abangan dulu kejam-kejam kali lu main. Ya masuk sama Napik juga awak dulu nonton. Oh, abang ini keren kali. Abang ini keren kali. Oh, abang ini bawa Dream Theater. Abang ini bawa ini, abang ini bawa Sebatas itu aja ya. Habis itu Karyanya mana? nah, seiring berjalannya waktu Hilang. Bilang ya. gitu loh. Ibaratnya apa nih yang bisa dikenang dari arsipnya dia. Iya. Itu sih. Itulah kenapa aku nyimpan kayak Morbid Betul sih. tadi. Aku kayak arsip itu aku ini kali. Arsip musik. Banyak kali band-band yang nggak merhatiin jejak digital gitu kayak. Banyak loh band-band besar Medan tapi nggak bisa kita iniin gitu. Kayak oh ini dia pernah main di sini kayak apa sih yang aku bilang kemarin kayak Suara Sama. Iya. Band besar yang udah main ini band tradisi kan, tapi jejak digitalnya nggak ada gitu. Yang Manajemen itu, tadi. bisa untuk ini. Manajemen arsip ya. Iya. Manajemen arsip dokumen-dokumen. Arsip dokumen. Nah, Walaupun maksudku- dokumen dia lebih banyak daripada awak sebenarnya. Iya. Nah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan inilah. Kejam. Buset. Panas, pertanyaan panas. Cakap-cakap panas. Kursi panas. Bang Usup dulu. 3 band yang menurut abang nggak harus didengar. Dan ini band ini norak gitu. Band yang band ya? Ya. Band ini norak gitu. Band apa nih? Lokal, internasional, Band nasional? Oh, lokal. Lokal Sumatera lah ya. Sumatera Utara. Berani nggak bilang? Oh ya, NX. NX. Ya. Kenapa? Di sini lagu udahlah le. Udah itu enggak Udahlah. Udah jadi theme song ya, theme song. Segala macam. Setuju sih itu. Aku ngomong di depan, Pan. Tapi aku takut pula bilangnya. banyak yang lain yang bagus loh, banyak yang lain yang bagus. Maksudnya Oh, iya. enggak cuman itu Aku loh yang punya bagus. album orang itu. Aku punya album Nggak orang cuman itu. Pas aku lagu dengerin itu yang semua, bagus. lagu ini bagus ya. Oke, 1, 2. Band yang Di sini Bang Akbar sama ini ya, Bang Tori. Aduh, apa 2. dia? band yang nggak usah didengar. Yang nggak usah didengar. Buset. Ini aku bukan cari aman ya. Memang yang menurut aku nggak usah didengar. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk band itu gitu maksudmu. Dan kenapanya gitu. Contohnya kayak NX tadi, karena abang bilang gitu kan. Salah satu masukan bagi orang tuh gitu kan. Kan konotasinya nggak selalu negatif gitu. Betul. Ibarat coba deh lagu yang lain dari album sedap. Gitu. 2. Belum. Ngokok lo ya? Apa nih ya? Oke, Satu aja lah. 3 kebanyakan kayaknya ya. Enggak, bisa. Oh bisa. Bang Akbar lo. Sambil aku mikir. Yang nggak harus didengar ya. Apa ya? Kalau aku sih Anak Bawang sih. Anak Bawang. Chaos sekali. Kayaknya nggak perlu didengar gitu. Orang tuh buat launching kemarin ya. Launching tuh di Lapo Tua gitu. Jadi itu menurut aku iya. aneh sih. Jujur aja, Gila. aku suka lah sama lagu tua. Abang suka kan? Aku nggak suka karena aku Masalahnya nggak suka tua. Bukan, aku suka sama lagu tua itu loh. Tapi menurut aku rekamannya kurang keras, Nah, kurang kena semangatnya di situ loh. semangatnya. Iya kan? Maksudnya kurang. Ini kan kejam loh mainnya loh. Tapi kok rekaman kan main sekali. Maksudnya gitu. Anak Bawang, sepakat ya? Anak Bawang ya? Iya, Nah, sepakat aku. Iya betul. Anak Bawang. Aku dengerin loh orang dari Spotify. Kok kayak aneh rekamannya gitu ya? Aneh rekamannya kok lebih senang live-nya aku Iya. gitu loh. Itulah kan jadi aku ujung-ujungnya jadi aku nggak mau denger yang Spotify-nya, aku mau denger yang live-nya. Live-nya. Gitu dia. Terus yang kedua. Satu tadi Anak Bawang ya. Anak Bawang. Sama anak bawang juga. Udah kedua gue. Yang kedua apa ya? Galina sih kayaknya. Galina. Iya. Orang tuh terlalu banyak cover sih menurut aku. Nggak mau menonjolkan karya sendiri. Ada buat lagu sendiri untuk Mungkin ada juga beberapa tapi Lebih dominan. lebih dominan nge-cover sih orang itu. Kalau sepengetahuan aku yang beberapa kali melihat orang itu gitu. Galina. Ya. Artinya percaya diri lah Iya. karya kalian. Iya, benar. Karena banyak kali band Medan nih terkenalnya dari cover ya. cover. Contohnya siapa kira-kira? Payo.
Udah tiga. Ini jangan di-cut. Soal payu. Sentimen apa payu ini? Kami sentimennya sama Bang Yogi. Ketiga. Apa? Yang ketiga apa ya? Yang jangan didengar. Aku masih mikir yang satu lagi aku. Lanjut lebar. Lanjut Toriknya dulu ya. Ya, Torik dulu, Berarti. Torik. Karena aku udah 2 ya kan. Kalau aku yang pertama sih analogi memang. Enggak, Kenapa gitu? karena itu ada bini gua segala macam ya. Ya balik lagi yang itu tetap masih mental si vokalisnya masih mentalnya tetap bawa lagu orang. Cover lagi berarti Iya, ya. maksudku lagu kau juga lagu kau tuh enak, bagus loh. Cuman kenapa kau takut? Gitu. Berarti Jadi mending nggak usah didengar lagunya gitu. dari tadi ku tangkap kayak semua band yang disebutin tuh kurang pede aja sama karya sendiri. Iya. Itu garis bawahnya. Garis bawahnya itu sih. Iya. Sebenarnya kita mengkritikkan untuk kebaikan. Iya. Walaupun kadang-kadang kami mau Karena- style itu pun Iya. terpaksa. Iya. Semua minta ya. Karena ini kan sepenglihatan kita nih, kita udah melihat band ini, tapi kenapa cover sangat disayangkan, padahal mereka punya potensi untuk membawakan lagu sendiri, Iya. gitu sih. Nah, itu maksud gue kritik-kritik yang bertanggung jawab. Iya. Kedua. Kayaknya analogi terlalu aman sih. menurut gue. yang nggak aman ada nggak? Yang kedua itu menurut aku yang nggak usah didengar. Sutai sih. Oh, Iya, kenapa? Karena menurutku Stoner ya. nggak ke respondernya ya. Aku dengerin respondernya. Karena seringnya kali ya. Maksudku sama kali nih gitu. Asik. Menurutku ya yang ku dengar. Oke, sutai berarti ya. Karena terlalu ngikutin kali gitu ya. Ya mungkin sih. Cipa. Hah? Nggak tahu juga sih. Apa ya? Sutai. Explore lagi ya mungkin. Asik. Explore lagi. Mumpung udah mampu. Yakin kali aku sumpah. Yakin. Sumpah. Ketiga. Ya, terakhir. Kayaknya ketiga belum tiga-tiga. ya. Binjai yang belum kena Binjai udah. Analogi. Binjai udah. Kalau Apalagi ya? oh, aku Sultara sama. Sultara. Jadi nggak terduga sih jawabannya. Kenapa? karena ya. Kenapa Soltaras? Ini orang buce ya. Iya. Orang hubung buce ya. Ih, orang tuh punya lagu itu loh. Itulah maksudku Iya, kita punya lagu apa? Lagu yang keren lah ya. Iya. lagu ini. Jadi lupa tadi ingat aku. Aduh. Weekend Holiday. Bikin holiday mau orang itu? Bukan lah. Orang itu kemarin Berarti alasannya masih sama yang kayak Ya tadi. tetap, maksudku alasannya tetap sama gitu. Cover. Udah lama lo ini bandnya gitu. Aku ya tahu orang itu karena memang salah satu Cek. mantan personil di situ kan. Jadi kayak lagu apa weh gitu. Maksudku Sampai kapan gitu? Iya. Sampai kapan? padahal kan untuk performing Mana tuh Bang Cek? jangan diragukan lah untuk performing kalau menurut aku ya jangan diragukan lah. Secara kemampuan bermusik juga orang tuh Iya, bagus aja. kali lu. Itu yang dikesalkan gitu. Iya. Oke. Yang awak Apa nggak tahu poinnya? tangga nada bisa gini kan. Paham. Kayak sih. Bang Akbar ingat yang ketiga? Yang ketiga, apa Ucu. ya? Aduh, bingung. bukan. Aku masalahnya memang ini yang tidak aku dengar masalahnya. Iya. Aku nyari yang tidak aku dengar. Masalahnya kan aku dengerin band-band semua. Yang tidak aku dengar itu malah. Aduh. Susah aku dengerin. Lama ya? Ada sih, Sampai subuh namanya. nih. Ada aku satu lagi. One Way Band namanya. Wan. Jadi orang itu kan Sumpah aku nggak tahu nih. One way. One Way. Aku dari tadi yang disebut Bang Akbar, nggak tahu gue. One Way itu jadi sebenarnya itu band. Aku sih yang salah kayaknya. Itu band Cari dulu, tahu kayak gue mengucup. Vokalis Escape yang pertama namanya Adi kan. Sebenarnya mereka punya potensi untuk membuat karya-karya sendiri, tapi selama ini tidak pernah membuat karya. Itu aja sih. Jadi cuman mau Cuman reguleran aja. Dan Bener, cuman dan lagu- baru yang ada. dan baru saat inilah si Adi itu cuman ngeluarin single aja, bukan bandnya juga, vokalisnya aja. Vokalisnya aja. Iya. Itu sih. Dari segi permainan orang tuh ya keren-keren lah. Ucup.
Masalahnya aku Kalau nggak ada nih lanjut pertanyaan berikutnya. udah lah, lanjut aja lah. Koleksi. Satu lagi lah. Koleksi aku. Satu lagi lah, gak adil. Aduh, masalahnya aku koleksi buku. Bukan karena takut, enggak, karena memang koleksi pula. Aku denger pula soalnya. Tinggal ada ya. Nggak ada. Nah, selanjutnya ke interogasi jadi. Nah, band ini kebalikannya sih. Yang menurut kalian salut nih sama perjuangannya dalam bermusik lah di Medan ini sejauh ini. Ini yang harus kita tiru nih. Local heroes. Fingerprint. Fingerprint. Ya. Aku setuju aku. Setuju. Bang Akbar. Fingerprint boleh. Tapi Sama NX aku juga, karena lagu mereka single itu, Kekasih versus Sahabat tuh menjadi theme song di mana-mana. Itu menasional kan? Sampai nasional kayaknya. berarti marketing mereka berhasil gitu ya. Iya, lagu mereka sih yang berhasil. Kalau Karena NX. kalau aku mandang Fingerprint itu udah tua-tua, masih main juga, masih udah pernah anak jadi gitu, udah ngenal apa, masih main. Pokoknya mah udah pokoknya jauh lah, masih main. Banyak loh yang enceng. Kayak berarti Urus gitu. satu Fingerprint. Dua. Dan mereka buluk sendiri kan? Jelas sekali tuh. Jelas. Ini bukan karena kenal kan? Bukan. Bukan. Depresi Demon. Depresi ya. Orang Bang Aga. Karena nah itu tadi dia buat lagu sendiri. Maaf cakap di skena tempat Sama dia adalah orang yang berhasil menginspirasi band. ya generasinya lebih Konsisten dengan genrenya. Depresi Demon. Band yang berhasil bikin generasi. Contohnya yang berhasil dari dia. Lupa aku. Dimension lain. Dimension Lain. Maksudnya band itu kan berhasil itu kan pada saat bisa menginspirasi Generasi selanjutnya. selanjutnya. Kami aja belum bisa loh. Nah, aku teringat soal depresi ini. Orang tuh kan nggak mau main lagi kan, kayak di gigs. Aku pernah dengar gitu. Orang tuh cuma mau tour gitu kemarin katanya. Oh iya, jadi Karena pernah. band album tour. Nah iya, album tour. Soalnya perkara nggak tahu aku betul apa ini ya, salah. Karena pernah digilakan. Main yang ya biasalah. Ada budgetnya, rupanya orang tuh nggak ada budget gitu. Pokoknya gopla. Terakhir nggak mau main. Aku tuh nggak tahu juga itu betul apa nggak. Bang Aga nanti bisa jawab. Iya, mungkin ditanya. Kayaknya selanjutnya kita bakal ngobrol sama Bang Biar Aga. nggak simpang siur kan. Depresi. Iya. Dan nggak pernah main lagi kan akhir-akhir ini kulihat. Depresi ya. Nggak pernah lagi. Lagi ngerjain album. Terakhir yang main di acara kita kemarin di Huit Ans. Nah, baru 8 tahun. yang tidak aku dengar adalah Pangguaran. Oh iya. Baru ingat Pangguaran. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Mereka pernah bilang apa musik itu apa nggak usah terlalu biasa sekali, nggak usah ini kali, nggak segala macam, bawa bahasa daerah aja, udah menjual. Oke. Bukannya mereka bagus untuk melestarikan budaya mereka di daerah. Nah, kami yang menolak melestarikan budaya, ya kan? Yang kami yang liarnya, nggak menolak sih, maksudnya boleh. Nggak harus budaya gitu. Ya, tapi jangan semuanya kayak itu, ngerti nggak? Ya kita juga ada lagu daerah yang dimasukin di album juga gitu. Cuman Nah ini kan pertanyaanku tadi, band yang kalian salut sama yang salut. kok jadi Ini tadi satu lagi. oh ini balik ke tadi. Baru akhir ketemu. Oke. Secara personalnya ada sentimen apa? Enggak ada. Ngobrol. Kenal ya? Kenal. Sayang berarti ya. Iya, enggak kenal, masalahnya kenal. Sama Itu loh. Gido ya? Hah? Sama Gido ya? Sama sebenarnya kenalnya enggak kenal kalian juga sih. Ini sih. Jumpa Tapi beberapa event sempat jumpa, jadi ngobrol lah. Sebegitu ya gitulah maksudnya. Ya bebasin kawan-kawan mau berekspresi mau cuman nggak harus budaya gitu loh. Karena kami bukan anak etno. Yes. Kami kemarin sempat ribet juga sama orang tua. Kan? Karena kami Gara-gara bukan tulang. anak etno. Kami bukan anak etno dan kami bersenang-senang dengan apa yang kami suka. Betul. Kami sukanya musik kayak gini. Ya udah. Ya udahlah jangan dijudge lah. Itu sih. Oke.
yang diapresiasi. Satu lagi kalau aku yang apa yang jadi panutan kayak memang Filsafatian cocok sih kayaknya. Semangatnya ya, Semangat ya. Berarti fingerprint untuk Depresi. untuk inilah, untuk apa namanya, pelajaran bagi kawan-kawan di scene kita gitu kan, di skena lokal Medan lah. Fingerprint, Depresi Demon, Filsafatian, depresi. Ya, Ada lagi? itu ya. NX tadi NX. dan Sprewell. Oke, yes. Nah, kita udah banyak lah bincang-bincang sama kawan-kawan dispenser. Mungkin kalau kalian merasa ini perlu kalian tonton ya kalian tonton, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi tolong tonton. Tolong tonton. Terus Cocok panas nih. ya intinya di karya tadi, karena dispenser mau main di Medan untuk rilis ininya ya, Showcase. showcase itu ya, yang untuk ANS. Udah ada tanggalnya belum ya? Belum bisa dipastiin ya. Bulannya juga belum ini ya. Bulan 12 atau bulan 1 lah awal Oke, tahun. yang pastinya karya-karyanya udah bisa kalian dengerin di semua digital platform ya. Dari album ANS 5 album tuh ya. Kalau di Spotify semua udah terupload. Album pertama belum. Album pertama bakal di-upload segera. Oke. Jadi bolehlah kawan-kawan agak kalian tengok-tengok lah ya kan. Biar kita kalahkan viewsnya Raisa. Tapi memang view dia bagus. Looknya oke. Makanya enak di view. Good looking. Nggak jauh-jauh dari looks juga. Good looking juga. Indonesian Idol gitu. Look dulu baru oke. Baru suara. Terus kalau kalian mau beli kasetnya ada bang ya? Ada. Kaset pita. Apa lagi bang? Tumbler, Tas rajut, banyak lah tuh di Kaos. Instagram ada Nah, kaos. langsung aja kalian cek di Instagram Dispenser.official. official. Atau di Narekod bisa juga. Ya, bisa Label Narekod. kita. Label Iya. dispenser ya. Iya. Oke. Terima kasih sama abang-abang dispenser Sama-sama. karena udah dijamu baik ya. ini nggak jamu sih ini tadi. Ini. Cocktail. Bukan jamu. Oke, ada kata-kata terakhir nggak untuk kawan-kawan lah? Kata terakhir nih. Waduh, jangan. Kata-kata penutup. Kata-kata penutup. Agak seram ya kalau terakhir. Untuk Bawika kata penutup untuk Sobat Bawika. Untuk Bawika apa yang nonton nih? Untuk yang nonton apa? Bawika. Kalau untuk Bawika ya Lebih konsisten membuat Yes. video-video tentang apapun itulah, seputar anak band Sumatera Kota Utara lah. sekitarnya ya. Iya. Pelaku kreatif. Kalau untuk yang nonton Untuk para anak band ya tetap berkarya ya. ya dan jangan nggak pede bawa lagu sendiri Iya. mentang-mentang orang ini ya, udah 5 album Aku nggak bisa ngomong juga. tapi aku apresiasi kali ini buat dispenser Ada rekor-rekor muri kita nih. karena eksistensinya sampai hari ini. Aku udah denger orang ini dari 2012. Kami mulai dari menolak vakum. basisnya yang cewek ya kan. Sampai Awas kalian sampai bubar yang ya. cowok kecewean kan. Masih konsisten, masih rilis album yang kelima. Ya kita Keren. salut sama kawan-kawan dispenser. Sampai saat ini terus produktif gitu ya, karena nggak Harus ditiru sama anak-anak band yang lain. pasti. Harus. Dan maksudnya konsistensi itu menurut gue yang paling susah tuh dalam bermusik itu tuh, nggak hanya bermusik sih gitu, apapun semua itu inilah, ya semua. konsisten tuh paling susah. Oke. Oke, Pak Ucup, ada ini kata-kata mutiara terakhir? Aku minta tolong kepada kawan-kawan semua, tolonglah Tolonglah kepo sama karya-karyanya kawan-kawan di Kota Medan. Di kota di Sumut terutama di Sumatera Utara. Itu loh, tolonglah kepo. kalau misalnya nggak suka sama yang display ada yang lain Yang lain kok gitu loh. Banyak Banyak. bener ya Ada, genre apa sebenarnya kan di Medan banyak genre kan genrenya. Ratusan ya, ratusan Silakan apa ribuan pilih ya? dengan Iya. selera Nah, selera masing-masing gitu ya. ya.
tolonglah kepo aja, nggak harus kalian datang nengok juga. Iya. Enggak, gitu loh. Itu sih. Dan kepo itu pun bukan hanya ngelihat aja, share, Share, bisa kritik Kritik dan mau saran. positif, negatif, hajar aja yang penting. Iya. Semoga dengan Bicarakan. hal-hal kayak gitu perkembangan musik kita di Medan bisa lebih masif lagi ke depannya. gitu. Ekosistemnya jadi terbangun Mbak ini kan. Sudah. Pak Akbar ada Ya intinya tetap berkarya karena berkarya itu ciri orang yang merdeka. karena berkarya atau mati gitu. Ya benar, seperti lagu Dispenser. Oke, thank you semuanya, thank you. Pokoknya cuma kawan-kawan, pokoknya percayalah nggak ada yang instan. Yes. Iya. Kami Instan aja dibuat ya. buat kami adalah band yang tidak punya privilege sama sekali. Tidak punya privilege, kami apa? Ya kunci cuma satu kami yang kami bisa cuma bertahan. Ya. Dan kami paling terima dibilang band apapun dah kami terima aja. Gak habis-habis nih ya. Oke, makasih sama kawan-kawan. Kalau kalian langsung aja cek Instagram atau YouTube-nya Dispenser. Terus ya itulah. Ya udah itulah. Ya kan. Oke. Oh, terima kasih juga untuk Rumah Dalang. Oh iya, udah makasih buat kami shoot di sini. dan kami matiin musiknya. Oke. Supaya nggak kena copyright ya kan. Oke, thank you. Yuk. Kayak mana nih? Kayak mana? Gini. Menang banyak. Jam berapa udah? 12 lewat 14. Udah.